Gubernur Gorontalo, Dr. Andes Haji Rusli Habibie. Gubernur Sulawesi Barat, Muhammad Ali Baal Masdar. Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani. Mantan Dirjen Odda Kemendagri yang juga mantan PJ PLT 3 Gubernur, Dr. Sony Sumarsono. Dan Research dan Analitik Manager Kompas Gramedia Media, Bagas Adi. Dan untuk memulai talk show nasional Tribun Series, apa legacy yang telah Gubernur tinggalkan, kita sambut pemandu acara kita, Geok Mengwan alias The Geki, bersama News Director Tribun Network, Feby Mahendra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Selamat bergabung dalam acara Talk Show Nasional Tribun Series yang bertemakan apa legasi yang telah Gubernur Wakil Gubernur tinggalkan berkaitan dengan berakhirnya masa bakti 101 Kepala Daerah hasil Pilkada 2017. Saya Geok Mengwan yang akan memandu acara pada hari ini bersama dengan News Director Tribun Network Bapak Feby Mahendra Putra yang akan memandu talk show yang diselenggarakan secara hybrid. Pertemuan langsung tatap muka dilaksanakan di kantor Tribun Network di Bogor yang dihadiri oleh sebagian pembicara serta sebagian lainnya hadir secara virtual. Kami mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang diwakili oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Bapak Akmal Malik selaku keynote speaker pada talk show kali ini, dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat para pembicara lainnya. Kemudian yang terhormat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bapak Erzaldi Rosman, Wakil Gubernur Banten Bapak Andika Hazrumi, Gubernur Gorontalo Bapak Haji Rusli Habibie, Gubernur Sulawesi Barat Bapak Muhammad Ali Baal Masdar, Wakil Gubernur Papua Barat Bapak Muhammad Lakotani, Researcher KG Media Ibu Tiara Wahyuning Tias, Dirjen Odda Kemendagri 2015-2019 sekaligus mantan pejabat pelaksana Gubernur DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara Bapak Sony Sumarsono. Kami ucapkan selamat datang. Selamat siang juga yang terhormat yang telah hadir di forum ini, CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi, News Director Tribun Network Bapak Feby Mahendra Putra, Komersial Director Tribun Network Bapak Hadrianus Ciptiantoro, serta Komisaris Aktif Tribun Network Bapak Sentrianto. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada para pemimpin redaksi, General Manager Bisnis, News Manager, Production Manager, Online Manager, Content Manager Tribun Network seluruh Indonesia yang telah hadir. Serta kami ucapkan selamat datang kepada Ibu dan Bapak partisipan yang hadir di ruang virtual ini yang juga akan menjadi saksi pembangunan demokrasi Indonesia khususnya di 5 daerah yang Gubernur Wakil Gubernurnya akan berakhir dalam waktu dekat ini. Hadirin yang terhormat, acara ini disiarkan langsung atau live di akun Facebook dan channel YouTube oleh jaringan Tribun Network seluruh Indonesia. Bila tidak sempat menyaksikan secara langsung, Anda dapat menyaksikan siaran ulang acara ini di seluruh akun Facebook dan channel YouTube Tribun Network. Hadirin sekalian, rasanya sudah tidak sabar. Talk show akan segera dimulai, namun sebelum memulai seluruh rangkaian acara hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, kepada partisipan yang telah hadir di studio Tribun Network di Bogor, kami mohon untuk berdiri, dan kepada hadirin virtual kami minta sikap sempurna sebagai bentuk penghormatan.
Baik, kami persilakan untuk duduk kembali. Hadirin sekalian, Tribun Network merupakan jaringan media massa terbesar di Indonesia yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia. Sebelum bermetamorfosa menjadi Tribun Network, jaringan Tribun dikenal dengan nama Pers Daerah yang melakukan ekspansi bisnis surat kabar di seluruh Indonesia. Tahun 2010 lalu, Tribun Network mulai membangun jaringan news portal online secara terus-menerus. Jaringan news portal Tribun Network dibaca 23 juta page views per hari, menjadikan Tribun Network sebagai news portal nomor 1 di Indonesia. Jargon yang diusung oleh Tribun Network adalah mata lokal menjangkau Indonesia. Saat ini Tribun Network mengelola 63 media online, portal berita, dan 22 surat kabar harian yang terbit di berbagai kota. Kami didukung setidaknya 1.411 wartawan yang bertugas tersebar pada 417 kabupaten kota atau 82% dari 508 kabupaten kota otonom se-Indonesia. Sudah menjadi cita-cita Tribun Network untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara, membawa semangat baru dan demokratisasi di semua daerah serta memberi panggung lokal ke pentas nasional. Untuk itulah Tribun Network menyelenggarakan talk show nasional Tribun Series bertema Apa Legasi yang telah Gubernur Wakil Gubernur tinggalkan pada hari ini. Untuk membuka talk show ini kami undang CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi untuk menyampaikan kata sambutan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di acara Tribun Series, Legasi Seorang Gubernur. Tribun Series merupakan program Tribun untuk memberi panggung bagi tokoh-tokoh nasional maupun lokal membahas berbagai macam topik. Kita pilih legasi kali ini untuk memberikan inspirasi kepada pembaca Tribun News seluruh Indonesia, inspirasi yang akan diberikan oleh para pemimpin, para gubernur atau wakil gubernur. Kali ini kita pilih yang dari daerah yang beragam, dari Papua, Sulawesi, Banten, untuk memberikan berbagai macam perspektif. Itu dengan demikian terima kasih Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini Pak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Pak Erzaldi Usman akan tampil sebagai pembicara. Gubernur Sulawesi Barat Bapak Ali Pak Almasgar, Wakil Gubernur Banten Pak Andika Hazrumi, Bapak Wakil Gubernur Gorontalo Pak Idris Rahim, dan Bapak Wakil Gubernur Papua Barat Bapak Muhammad Lakatoni. Dan kita juga mengangkat pembicara Pak Sony Sumarsono. Assalamualaikum Pak, beliau Dirjen Otoda dan 3 kali menjadi pelaksana tugas gubernur. Dan saya akan memberikan perspektif yang lebar. Dan kita hadirkan juga manajer riset dari Kompas Gramedia. Saya rasa ini akan jadi diskusi yang menarik sekali, dan Pak Menko Polhukam akan memberikan perspektif yang lebih kaya lagi. Legasi, kekayaan tidak selalu berarti materi, tapi visi, peninggalan yang akan terus dikenang bahkan berpuluh-puluh tahun setelah pejabat meninggalkan posnya. Legasi yang ditinggalkan oleh gubernur, itulah topik kita hari ini. Semoga memberikan inspirasi dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Tribun merupakan media berjaringan di seluruh Indonesia dengan 1.400 reporter di 417 kota atau lebih dari 80% kota di Indonesia. Ini memperkuat misi Tribun untuk memberi akses bagi lokal perspektif ke panggung nasional, dan para pembicara hari ini adalah merupakan bagian dari upaya itu, beri akses kepada tokoh-tokoh yang hebat dari daerah ke panggung nasional untuk bercerita dan berbagi inspirasi untuk seluruh Indonesia. Dengan
mengharapkan ridho Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan membuka talkshow nasional Tribun Series Legasi dari seorang gubernur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dahlan Dahi telah membuka acara ini. Untuk kelancaran acara, kiranya kita meminta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu kita berdoa sejenak dan pembacaan doa akan dipimpin oleh Content Manager TribunTernate.com, Saudara Hussein Sanusi. Kepada Saudara Hussein Sanusi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum melanjutkan acara, marilah kita berdoa kepada Allah, memohon agar acara kita pada hari ini diberikan kemudahan dan bisa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal admu wa azimi sultanik. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana an kulli syarrin. Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum wal yawmil akhir. Ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan sentosa, dan karuniakanlah rezeki kepada penduduknya bagi mereka yang beriman kepadamu dan hari kemudian. Ya Allah, kabulkanlah semua doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kami ingatkan agar yang membawa ponsel untuk mengubah ke mode senyap. Hadirin sekalian, Pak Feby akan memandu jalannya talk show pada hari ini. Untuk sementara saya menyerahkan panggung ini seluas-luasnya kepada News Director Tribun Network, Bapak Feby Mahendra Putra. Mari sambut dengan meriah Bapak Feby Mahendra Putra. Di musim semi bunga-bunga jadi mekar. Mekar dan semerbak menyenangkan. Masih banyak program yang belum kelar. Semoga pejabat sementara bisa menyelesaikan. Pergi ke pasar beli batu kalimaya. Baca buku sejarah hingga tamat. Jabatan memang ada batasnya. Namun pengabdian bisa sepanjang hayat. Biarkan buah di pohon hingga matang. Buah dipetik jangan sampai dahannya patah. Silahkan bersiap untuk pilkada mendatang. Siap kalah dan siap menang, jangan hanya di lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Luar biasa, terima kasih. Saya diminta untuk menjadi moderator dalam acara yang sangat luar biasa ini, yaitu talkshow nasional bertajuk Apa Legasi, yang sudah ditinggalkan oleh gubernur dan wakil gubernur selama dia menjabat. Dan sudah hadir bersama dengan kita di ruang virtual, harusnya beliau bisa hadir bersama-sama dengan kita, Bapak Menko Polkam, Bapak Mahfud MD, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Bapak Dr. Andus Akmal
Malik MSI. Assalamualaikum Pak Malik, apakah sudah bersama-sama dengan kita Pak? Halo? Mohon izin Pak, masih di mute anunya. Halo? Iya, tolong dibantu panitia ini, rupanya Pak Dirjen suaranya masih belum keluar. Dan sudah bersama dengan kita juga Pak Wakil Gubernur Banten Bapak Andika Hasrumi. Pak Andika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Luar warahmatullahi biasa. wabarakatuh. Kabar? Pak Andika, terima kasih loh. Ini Baik. katanya saya dengar habis gini Bapak harus ada acara yang sangat penting. Tapi Ya, kami ya. berharap Bapak bisa menyediakan waktu bersama-sama dengan kami. Dan saya juga ingin menyapa Bapak Gubernur Gorontalo Bapak Haji Rusli Habibi. Apakah sudah bergabung dengan kami Pak Rusli Habibi? Assalamualaikum. Belum. Saya akan bergeser ke Bapak Gubernur Sulawesi Barat Bapak Muhammad Ali Baal Masdar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Gubernur, luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Bapak sehat hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan selanjutnya saya akan bergeser kepada Bapak Wakil Gubernur Papua Barat, Bapak Muhammad Lakatoni. Pak Lakatoni, apakah sudah bergabung dengan kita? Assalamualaikum Pak. Oke. Dan tentu saja telah hadir bersama-sama dengan kita Pak Soni ini, Pak Soni Sumarsono. Assalamualaikum Pak. Mohon izin. Monggo Bapak kami persilahkan untuk duduk di depan Pak. Supaya gantengnya kelihatan, monggo silakan di sebelah sini Pak Soni. Dan selanjutnya ada Bu Tiara Wahyuning Tias. Bu Tiara ini adalah researcher dari KG. Dipersilakan Bu Tiara. Jadi Pak Soni di sini, nanti Pak Gubernur, Mbak Tiara di sini. Monggo Pak Soni. Oke, terima kasih. Mbak Tiara di sini. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyapa dulu Pak Dirjen Otoda Kemendagri, Pak Dr. Andes Akmal Malik MSI. Selamat siang Pak Akmal. Selamat siang Mas Bedi. Luar biasa ini, luar biasa. Jadi Bapak sudah terhubung dengan kami, suaranya bagus. Pak Akmal, ini banyak beredar undangan, besok ini akan ada pelantikan penjabat untuk beberapa provinsi. Di antaranya yang sudah beredar itu adalah untuk pelantikan penjabat di Provinsi Papua Barat. Bahkan sekarang ini sudah muncul Pak nama orang yang akan menggantikan. Saya nggak tahu apakah yang beredar di sosial media itu benar atau tidak. Yang beredar itu kabarnya yang akan menjadi penjabat Gubernur Papua Barat ini Pak Paulus Waterpauw. Nanti Bapak bisa jelaskan lah. Yang paling penting buat kita, Bapak bisa jelaskan gimana Pak mekanisme untuk menunjuk atau mengangkat penjabat gubernur baik di tingkat provinsi maupun wali kota bupati di tingkat kabupaten kota. Silakan Pak Akmal. Baik, terima kasih Mas Bedi. Yang kami hormati Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dari Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Gorontalo, Papua dan Papua Barat. Yang kami hormati juga Bapak Dirjen Oda, Bapak Soni Sumarsono, Mas Bedi. Pak Soni ini dirjennya Pak, saya penggantinya saja. Iya betul Pak, betul, cocok gitu. Kemudian Bu Aki ya tadi ya, dan lainnya juga. Bapak Ibu sekalian peserta kegiatan diskusi yang berbahagia. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan mohon maaf Bapak Menko Pak Mas Bedi, karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Dan Pak Menteri meminta kami untuk mewakili beliau untuk hadir pada diskusi yang tadinya cukup provokatif ya. Apa legasi yang telah ditinggalkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur khususnya untuk yang habis masa jabatannya pada 12 Mei 2022 ini. Nah, tentunya saya sebetulnya harus jawab yang mana nih Mas Bebi? Apakah saya berbicara tentang topik diskusi kita atau yang barusan nih Mas Bebi tanya nih? Ya. Saya langsung to the point terkait dengan soal Kalau IPI saya dan Pak sebagainya. mending kalau apa yang kita orang-orang Iran itu bagaimana sih menunjuk atau mekanisme
dari pemerintah pusat untuk menentukan bagaimana menunjuk pelaksana tugas atau penjabat gubernur, Pak? Nah, pemerintah itu Mas Devi adalah pelaksana undang-undang. Kita bekerja itu sebagaimana diamanatkan di dalam ketentuan pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 tentang Pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Oleh karena kita akan membangun keserentakan pilkada nanti pada tahun 2024, sementara fakta realnya ada masa jabatan kepala daerah yang sangat variatif antara tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 yang tentunya kita tidak ingin melanggar undang-undang yang lain, yaitu pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 2014 yang mengatakan masa jabatan seorang kepala daerah adalah 5 tahun. Nah, konsekuensinya oleh karena kita akan membangun keserentakan pada tahun 2024, tentunya akan ada jeda ada dua konsekuensi. Pertama, akan ada kepala daerah yang kurang masa jabatannya dari 5 tahun, ada yang terjadi kekosongan nanti sampai dengan tahun 2024. Nah, yang Mas kita tanyakan tadi adalah yang habis masa jabatannya sebelum tahun 2024. Ya. Oleh karena kita skala pilkada kita adalah 5 tahun, tentunya berakhir kemarin pada tahun 2020. Nah, apabila dilaksanakan pilkada serentak terakhir 2020, nanti pun akan kurang masa jabatannya sampai 2024. Nah, terkait ini sudah diatur dalam ketentuan pasal 202 Undang-Undang Nomor 10, bagi yang berakhir masa jabatannya kurang, itu akan mendapatkan kompensasi. Ya, gaji dan tunjangannya dikalikan dengan berapa waktu yang tersedia yang habis sampai dengan 5 tahun. Itu untuk yang kurang dari 5 tahun. Sementara untuk terjadi kekosongan ada kurang lebih 271, 101 ada di tahun 2022 dan 170 2023. Ini akan kita tunjuk namanya penjabat kepala daerah sebagaimana diatur di dalam pasal 4 dan pasal 5 ayat 4 ayat 5 pasal 201 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2010. Dikatakan untuk kekosongan pejabat di tingkat provinsi diisi oleh pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon 1, ya. Dan pasal berikutnya untuk kekosongan pejabat bupati dan wali kota di kabupaten dan kota diisi oleh pejabat pimpinan tinggi madya. Nah, lalu orang bertanya, apa itu pejabat pimpinan tinggi pertama? Diatur di dalam ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ada kurang lebih kriterianya itu ada kurang lebih 17 untuk gubernur itu, ya. Ada mulai dari mulai dari sekjen, mulai dari kementerian sampai dengan sekretaris daerah provinsi. Sementara untuk jabatan tinggi pratama di dalam penjelasan pasal 18 pasal 19 Undang-Undang ASN itu ada 14. Mulai dari direktur sampai dengan adanya sekretaris DPRD. Inilah orang-orang yang oleh undang-undang diamanatkan bisa menjadi penjabat pimpinan, menjadi pejabat kepala daerah di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Nah, mekanismenya seperti apa? Sayangnya di dalam ketentuan pengaturan ini itu sudah diatur dulu di dalam ketentuan PP 6 tahun 2005 dan juga PP 49 2008 tentang pemberhentian pengesahan kepala daerah. Di situ dikatakan bagi terjadi kekosongan kepala daerah itu ada 3 kriterianya. Pertama, dia memiliki kompetensi pemerintahan, memiliki penilaian yang baik, kemudian memiliki jabatan eselon 1 untuk gubernur, eselon 2 untuk bupati wali kota. Itu diatur di dalam PP 06 tahun 2005 dan PP 49. Artinya siapa orang-orangnya? Nah, tentunya adalah sepanjang dia adalah pejabat pimpinan tinggi madya, dia berhak untuk menjadi pejabat gubernur. Sepanjang dia adalah pejabat pimpinan tinggi pertama, dia oleh undang-undang bisa menjadi PJ bupati atau wali kota. Nah, kalau pertanyaan Mas Febi tadi, bagaimana mekanismenya? Kami ingin mengatakan saat ini kami sudah mengumpulkan se-Indonesia itu ada lebih 660 pejabat pimpinan tinggi madya yang berpotensi untuk ditunjuk menjadi pejabat gubernur. Ada kurang lebih 3.000 sekian pejabat pimpinan tinggi pertama, baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten kota, yang oleh undang-undang itu boleh menjadi PJ. Nah, pertanyaannya dari 3.000 sekian, siapa orangnya? Oleh karena undang-undang mengatakan yang mengesahkan
pengangkatan PJ Bupati Wali Kota itu adalah menteri dan pejabat gubernur itu adalah gubernur, makanya kita buat usulannya bertingkat. Untuk PJ Gubernur, Menteri Dalam Negeri mengusulkan setelah melakukan seleksi terhadap 622 lebih jabatan pimpinan di media tadi, yang tentunya sesuai dengan ketentuan pasal PP 6. Pertama, dia memiliki pengetahuan di bidang pemerintahan, memiliki pengetahuan di bidang pemberdayaan masyarakat, dan mengetahui tata kelola pemerintahan, memiliki jabatan eselon 1 atau eselon 2, dan memiliki penilaian DP3 minimal 3 tahun baik. Nah, atas dasar inilah kami melakukan bersama-sama dengan beberapa kementerian terkait, melibatkan BKN, melibatkan Menpan RB, melibatkan juga Setnek, dan kemudian kita usulkan kepada Presiden. Demikian juga untuk pejabat gubernur, pejabat bupati dan pejabat wali kota. Dari 6.000 sekian, makanya nanti ada ruang bagi direktur di tingkat provinsi, tingkat nasional, atau asisten deputi di tingkat nasional, atau kepala dinas di tingkat provinsi, atau kepala badan di tingkat provinsi, atau sekda di tingkat kabupaten kota yang oleh undang-undang itu diberikan kesempatan untuk menjadi PJ. Mekanismenya seperti apa? Nah, oleh karena gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kami juga meminta kepada gubernur untuk mengusulkan beberapa nama, baik yang pejabatnya sendiri di tingkat provinsi ataupun pejabat di tingkat bawahnya. Nah, contohnya kemarin seperti Papua Barat. Papua Barat yang kosong itu adalah Kabupaten Tambrau. Dia mengusulkan 2 pejabat dari provinsi dan 1 pejabat sekda dari Kabupaten Tambrau. Nah, siapa terpilih nanti itu adalah menjadi keputusan dari tim yang dibuat oleh Presiden. Nah, demikian juga di daerah lain. Ada yang mengusulkan semua dari pejabat provinsi, ada yang mengusulkan secara kombinasi. Bahkan juga usulan-usulan itu kemudian kita terima, Mas Febi, dan kita lakukan juga profiling, melibatkan teman-teman dari intelijen, teman-teman dari BKN, teman-teman dari Setnek, Menpan RB, untuk melihat track record-nya dan melihat banyak hal, aspek nasionalismenya, kinerjanya, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lalu mengusulkan 3 nama kepada Presiden untuk dilakukan juga pendalaman. Nah, itulah kemarin kemudian pada tanggal 9 Mei kemarin dilakukan disebut dengan rapat bersama yang langsung dipimpin oleh Setnek ketika itu untuk melihat bagaimana usulan-usulan yang disampaikan itu untuk menjadi PJ setelah selanjutnya ditetapkan dan akan di-SK-kan segera. Jadi demikian mekanismenya, Mas Febi. Saya ingin mengatakan, saya tahu ujungnya pertanyaan Mas Febi ini, kenapa tidak transparan dan sebagainya. Saya ingin mengatakan begini, ini adalah penugasan. PJ ini penugasan, ya. Dia hadir karena kondisi transisi. Dan itu kita ketahui bersama juga, ASN ini adalah pejabat negara yang mana Presiden adalah sebagai pimpinan tinggi ASN. Jadi keputusan nanti semua ada di atas, pimpinan atas, Pak. Sekali lagi menganalogkan pendekatan political appointed dengan political elected itu 2 hal yang berbeda. Ini mengatakan PJ ini adalah political appointed, Pak. Ya, political appointed, not elected. Not elected. Ini hal yang perlu kita pahami bersama. Jadi meminta aspek-aspek demokrasi itu hal yang merupakan penugasan itu mungkin juga perlu kita pertimbangkan bersama-sama. Bahwasanya sekali lagi ini adalah kondisi transisi dan ini adalah penugasan dan sifatnya cuma sementara. Dia bukan bertugas selama 2,5 tahun, Mas Febi. Saya ingin klarifikasi ya. Tugasnya itu oleh undang-undang di dalam penjelasan pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 2016, penjabat itu cuma bermasa jabatannya hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun. Setelah itu bisa dilakukan pergantian dan di dalam ketentuan PP 6 PP 25 dikatakan secara tegas, setiap 3 bulan dia dievaluasi. Karena ini adalah penugasan, ya. Kalau seandainya elected, dia tidak bisa dievaluasi. Evaluasinya oleh DPRD. Tapi kalau karena ada penugasan sebagai anak buah, dia akan dievaluasi oleh pimpinan setiap 3 bulan. Ketika kinerjanya tidak bagus, ada ruang dia diganti atau dipindahkan ke tempat lain. Jadi mohon sekali lagi, ini mekanismenya adalah mekanisme political appointed, ya. Tentunya tidak persoalan-persoalan akuntabilitas itu adalah menjadi tanggung jawab
pimpinan tertinggi yang memiliki yang membawahi pembinaan terhadap ASN-nya. Jadi Mas Febi, sekali lagi kami dapat memahami kemana arahnya sebetulnya pertanyaan Mas Febi ini, ya. Bahwasanya banyak teman-teman media yang bertanya juga. Kami ingin pertegas proses yang terjadi saat ini adalah political appointee. Ini adalah penugasan. Demikian Mas Febi. Terima kasih Pak Akmal. Pak Akmal, barangkali bisa dielaborasi, bisa saya simpulkan sementara bahwa ujung dari para penjabat ini adalah di tangan Presiden. Ya, seperti yang Pak Akmal sebutkan tadi, intinya ujungnya di tangan Presiden, hanya bisa menjabat maksimal 1 tahun dan sewaktu-waktu bisa diganti atau dievaluasi. Dan dalam waktu 1 tahun berarti akan ada lagi penjabat baru ya Pak Akmal ya? Diinginkan oleh pimpinan seperti itu Pak Mas Febi. Jadi bisa saja pejabat sekarang diganti atau kemudian diteruskan tugasnya Pak? Undang-undangnya mengatakan begitu. Di dalam penjelasan pasal 201, masa jabat maksimal hanyalah 1 tahun, bisa dilanjutkan dengan orang sama atau dengan orang berbeda. Jadi ini bukan pejabat yang dipilih secara dalam lewat pemilu, tetapi ada penugasan, maka sifatnya tertutup ya Pak ya. Belum bisa disampaikan sekarang sampai SK-nya keluar, begitu kah? Sekali. Pak sekarang belum bisa memberikan informasi kepada kita semua ya Pak ya. 5 gubernur yang akan berhenti atau tugasnya akan selesai besok itu siapa penggantinya belum bisa ya Pak ya? Besok Pak. Pak Dirjen bisa tetap berada di ruang virtual ini, barangkali nanti di audiens kita ada para peserta kita akan bertanya kepada Pak Dirjen. Dan selanjutnya saya ingin, karena ada acara ini, saya ingin ke Pak Andika Hasrumi dulu. Pak Andika masih bersama dengan kita? Pak Andika? Halo? Pak Wakil Gubernur Banten Bapak Andika Hasrumi, apakah masih bersama kita Pak Andika? Mohon maaf, dibantu panitia, Pak Andika suaranya nggak bisa keluar ini. Bisa keluar? Sudah terdengar? Iya, terima kasih Pak Andika. Akhirnya suara Bapak bisa keluar. Pak Andika, Bapak kan nanti akan besok menyelesaikan tugas periode pertama sebagai Wakil Gubernur Banten. Pak Andika, bisa diceritakan kepada kita semua Pak Andika, apa yang telah Anda lakukan selama menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten bersama Pak Wahidin Halim dalam membangun Banten? Apa prestasi atau capaian yang maksimal atau yang luar biasa yang Anda capai? Silakan Pak Andika. Baik Mas, terima kasih. Jadi alhamdulillah saya bisa hadir di sini, bisa bersilaturahmi dengan semua, di mana memang besok itu masa akhir jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022. Selama ini semenjak saya diamanahkan sebagai Wakil Gubernur bersama Bapak Gubernur Wahidin Halim, tentu Banten ini memiliki perspektif pembangunan yang berbeda di antara provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Jawa, di mana Provinsi Banten ini kan merupakan provinsi termuda dibanding provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa. Sehingga akselerasi pembangunan sangat penting, harus diprioritaskan dalam kaitan membuka aksesabilitas wilayah di Provinsi Banten. Pada saat kita masih bergabung di Jawa Barat, memang wilayah Banten ini khususnya di wilayah selatan Banten belum tersentuh secara maksimal, khususnya dalam kaitan tadi akselerasi pembangunan infrastruktur. Sehingga di tahun 2017 dan hingga 2022 ini, di masa kepemimpinan saya dengan Pak Gubernur Wahidin Halim, kami memprioritaskan bagaimana pelayanan dasar bagi masyarakat Banten harus dapat maksimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Di mana kalau kita breakdown, prioritas itu ada di dalam kaitan pelaksanaan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan juga pelayanan pembangunan infrastruktur untuk membuka akses dari seluruh wilayah Provinsi Banten agar daerah itu bisa lebih berkembang lagi. Ya tentunya dalam konteks ini kita berfokus juga untuk bagaimana mempercepat akselerasi pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi Banten. Hingga pada saat akhir masa jabatan saya dalam kaitan pembangunan infrastruktur yang menjadi tupoksi pemerintah Provinsi Banten, khususnya jalan milik Provinsi Banten, alhamdulillah pada tahun ini 2022 sudah di angka 99,8% statusnya jalan mantap. Nah selanjutnya juga
hampir 2022 ini 99,8% sudah statusnya mantap semua yang miliki Boleh kata dibilang tercapai ya Pak ya? Betul. Nah, di samping itu juga kami kemarin juga baru meresmikan pembangunan Banten International Stadium, di mana masyarakat Banten merindukan memiliki fasilitas olahraga skala internasional, dan alhamdulillah kita berhasil merealisasikan dengan Pak Gubernur Banten, sehingga saat ini masyarakat Banten memiliki Banten International Stadium yang juga untuk menunjang tadi potensi atlet-atlet olahraga kita. Nah, selanjutnya juga Mas, memang Banten ini kan terkenal dengan wilayah religius, terkenal dengan istilah 1000 ulama sejuta santri. Yang menjadi ikon kita adalah Masjid Agung Banten Lama, yaitu Keraton Kesultanan Banten. Nah, pada saat kami diberikan amanah menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Banten, langkah awal yang kami lakukan adalah bagaimana merevitalisasi ikon Banten tersebut. Nah, itu di tahun pertama kami sudah bisa realisasikan revitalisasi Keraton Kesultanan Banten, sehingga sekarang sudah kami sulap menjadi kawasan pariwisata religi yang menurut saya juga dapat membanggakan masyarakat Banten. Nah, ini mudah-mudahan juga dapat memberikan dampak ekses ekonomi di wilayah Kota Serang, khususnya di mana Kota Serang ini kan kotanya dari segi sumber dayanya terbatas, karena di tengah-tengah dan tidak memiliki sumber daya pantai, tidak memiliki sumber daya perkebunan, pertanian, jadi kita maksimalkan bagaimana potensi jasa dan pariwisata. Nah, selanjutnya dalam konteks pelayanan lainnya, pelayanan dasar, kami sudah maksimalkan dari segi aksesibilitas pelayanan pendidikan. Dari awal kami menjabat dengan Pak Gubernur Banten, sekolah yang menjadi kewenangan milik Provinsi Banten, baik itu SMA, SMK negeri, kami dari awal sudah kami gratiskan bagi seluruh warga masyarakat Banten. Nah, termasuk juga dalam kaitan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Memang kita memiliki daerah yang sangat luas, 4 kabupaten dan 4 kota. Khususnya di wilayah selatan Banten ini memang kita membutuhkan akselerasi pembangunan yang lebih prioritas lagi, khususnya dalam kaitan pelayanan kesehatan. Nah, kami di akhir masa jabatan juga sudah memberikan sebuah aksesibilitas pelayanan, yaitu pembangunan RSUD Labuan di Pandeglang dan pembangunan RSUD Cilograng di Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Sukabumi, Jawa Barat. Nah, selanjutnya dari sisi tata kelola pemerintah, kami sudah meletakkan batu kekuatan untuk bagaimana tata kelola pemerintah dan keuangan daerah ini harus bisa berjalan dengan baik, akuntabel dan transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Semenjak saya dan Pak Gubernur Banten dilantik sebagai gubernur 5 tahun yang lalu, alhamdulillah Provinsi Banten dalam kaitan tata kelola keuangan daerah mendapatkan apresiasi opini wajar tanpa pengecualian selama 6 kali berturut-turut. Nah, itu merupakan bukti dan komitmen kami beserta jajaran pemerintah Provinsi Banten agar seluruh proses pelaksanaan pembangunan ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Kaitan pengelolaan sumber daya lainnya, kami mengeksplorasi bagaimana Banten ini juga kan memiliki wilayah garis pantai yang luar biasa. Nah, termasuk tadi pariwisata ini menjadi salah satu tumpuan tulang punggung Banten. Selain tadi pendapatan asli daerah kami itu memang yang paling besar, yang paling utama adalah dari pajak kendaraan bermotor. Nah, kami sekarang sedang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota yang memiliki potensi wisata bahari untuk kita kembangkan menjadi kawasan pariwisata bahari yang terintegrasi, yaitu seperti di wilayah Kabupaten Serang, Cilegon, dan Pandeglang. Dari mulai garis pantai Anyer, Carita, hingga Tanjung Lesung. Nah, kami juga dorong agar Tanjung Lesung ini juga kembali menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata. Kami pun juga sudah berkoordinasi mengaspirasikan kepada pemerintah pusat agar juga didukung dengan daya dukung infrastrukturnya menuju Tanjung Lesung, dan alhamdulillah Pak Presiden Joko Widodo sudah memberikan pembangunan jalan tol Serang Panimbang yang aksesnya langsung ke wilayah Tanjung Lesung. Nah, setelah itu kami juga sudah usulkan, saya pribadi, kepada Pak Presiden agar setelah nanti Serang Panimbang tol itu sudah dibangun, kami ingin buka akses dari
Panimbang ke wilayah Bayah di Kabupaten Lebak. Sehingga kami sekarang sedang mempersiapkan jalur penunjangnya dari wilayah pantai selatan yang nanti bisa tembusnya ke Jawa Barat, Sukabumi ataupun Bogor, dan ke wilayah pantai utara nanti yang bisa tembusnya dari mulai Lebak, Tangerang hingga ke DKI Jakarta. Dan kunci ini, setelah nanti Pak Andika menyelesaikan tugas pada tanggal 12 besok, apakah tahun 2024 masih tertarik Pak untuk ikut kontestasi menjadi kepala daerah di Provinsi Banten, Pak? Iya, baik Mas. Yang memang tertanam di dalam benak saya adalah bagaimana saya harus berbuat dulu gitu ya. Apa yang sudah dihasilkan selama masa jabatan saya 5 tahun, ini harus dirasakan dulu oleh masyarakat, harus ada dulu hasil kerjanya yang dirasakan sehingga masyarakat juga memiliki tingkat kepuasan terhadap kinerja saya ataupun Bapak Gubernur Banten. Kalau kita melihat 2024 tentu Banten ini sangat lama ya menjelang pilkada daerahnya, hampir 3 tahun. Jadi kita istilahnya memiliki jenjang waktu yang memang harus betul-betul sangat matang untuk mengambil langkah-langkah strategis politiknya gitu Mas. Disampaikan ya apakah nanti tertarik ikut kontestasi atau tidak ya Mas Andika? Putarannya masih 3 tahun ini Mas, masih 3 tahun. 3 tahun. Ya masih cukup lama jadi masih bisa menimbang-nimbang. Dan kami berharap apa yang sudah dilakukan oleh Pak Wahidin Halim dan Bang Andika betul-betul bisa dirasakan oleh warga Banten. Dan sekali lagi terima kasih telah menjalankan tugas selama 5 tahun dan moga-moga nanti akan ada langkah-langkah berikutnya yang ditunggu oleh masyarakat Banten. Terima kasih Bang Andika. Ya, dan selanjutnya kita akan bergeser kepada Pak Ersaldi yang sudah hadir. Pak Ersaldi, langsung Pak. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kita. Tapi sebelum itu kami akan putarkan dulu video Pak Ersaldi mengenai profil Pak Ersaldi. Silakan. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Johan dan Abdul Fattah sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung memimpin negeri serumpun sebalai sejak 12 Mei 2017. Kiprah kepemimpinan keduanya telah menorehkan banyak prestasi dan kemajuan di berbagai sektor kehidupan masyarakat Bangka Belitung. Tepat pada 12 Mei 2022 mendatang, Erzaldi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Erzaldi bukan orang baru dalam dunia politik Bangka Belitung. Jejak karir politiknya makin moncer sejak duduk sebagai Wakil Rakyat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2004-2005. 1 tahun menjadi anggota Dewan, pria kelahiran 31 Oktober 1969 ini memutuskan untuk ikut dalam bursa pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2005 sebagai Wakil Bupati Bangka Tengah periode 2005-2010. 5 tahun mengasah kepemimpinan sebagai Wakil Bupati Bangka Tengah, memotivasi Erzaldi maju sebagai Bupati Bangka Tengah dan menang Pilkada periode 2010-2015. Kepercayaan masyarakat kepada Erzaldi tak luntur. Buktinya pada periode kedua, Erzaldi kembali terpilih sebagai Bupati Bangka Tengah. Namun kepemimpinan periode ini tak dituntaskan Erzaldi. Dia memutuskan untuk maju dan terpilih sebagai Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022. Selama menjabat sebagai gubernur, Erzaldi menorehkan berbagai penghargaan di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik, dan lainnya.
Sebagai pribadi, Erzaldi juga adalah orang yang fokus dalam dunia pendidikan. Dia tercatat menyelesaikan pendidikannya hingga S3 program Pasca Sarjana IPDN tahun 2003 sampai 2007. Erzaldi juga pernah mengenyam pendidikan luar negeri, tepatnya di Harvard University dan di Institute of Public Administration of Canada. Dengan dasar pendidikan yang mumpuni, rasanya tak berlebihan jika pondasi pembangunan Bangka Belitung telah ditancapkan kokoh oleh Erzaldi. Semoga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi yang lebih baik lagi ke depan. Biasa, jadi secuplik dari perjalanan hidup Pak Erzaldi. Pak, tentu Bapak punya satu kenangan yang luar biasa tentu selama 5 tahun memimpin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Apa Pak ya? Bapak nggak bisa lupakan ini selama 5 tahun terakhir memimpin provinsi yang kaya timah ini Pak. Silakan Pak. Baik, kenangan yang sangat melekat sekarang pada diri saya Pak. Ketika suatu proyek besar PSN, proyek strategis nasional, yang selama ini betul-betul dinantikan oleh masyarakat Bangka Belitung, mengingat Bangka Belitung ini sebetulnya akan lebih pesat lagi maju ketika infrastruktur dan fasilitasnya itu memang dapat disetarakan dengan daerah lain. Apa itu? Sudah tersambungnya kabel laut listrik yang disuplai dari Sumatera Selatan ke Bangka dengan kekuatan 150 kPa dan kapasitas 200 mega. Karena 3 bulan yang lalu Pak, listrik Bangka Belitung itu cadangannya masih tersedia 1 mega. Kalau ini 1 mega Pak, udah pasti biar pet lagi ya. Dan ini sebetulnya sudah kita sampaikan kepada PLN jauh hari sebelumnya, karena tingkat elektrifikasi di Bangka Belitung itu sejak tahun 2018 selalu tertinggi di Indonesia. Ya. Tingkat elektrifikasinya Pak. Ya. Jadi pertumbuhan daya listrik itu sangat tinggi. Itu yang bikin saya plong. Ya. Karena energi ini menjadi modal utama Ya. untuk mengembangkan suatu daerah. Ketika energi tidak tersedia dengan supply yang siap, mau investasi apa Ya, aja nggak akan masuk ya, nggak Pak. akan masuk. Dan pertumbuhan akan terganggu Akan ya. terganggu. Ya. Nah ini terbukti ketika listrik kita mulai stabil di tahun 2018 itu, ketersediaan listrik bagus, investasi banyak, dan ini pun terhalang oleh pandemi yang 2 tahun. Ya, betul. Kalau nggak terhalang mungkin pertumbuhannya lebih cepat lagi. Sekarang pun saya menutup pertumbuhan itu tertinggi di Sumatera dan nomor 5 nasional dengan pertumbuhan kemarin akhir kalau nggak salah 5,6 di atas pertumbuhan nasional. Yang sebelumnya itu Bangka Belitung ini pertumbuhannya rendah, di Sumatera itu di level 2 atau 3 ke bawah. Dan yang paling bahayanya Pak, inflasinya sampai 6%, tertinggi di Indonesia waktu itu. Iya. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai stabil. Ya. Pak Erzaldi, apa yang Bapak tidak bisa lupakan ketika di seluruh dunia, tentu saja termasuk Bangka Belitung, terkena pandemi COVID-19, bahkan kita pernah mencapai satu titik yang luar biasa ketika orang bernama Delta, Pak. Maksud saya COVID-19 jenis Delta itu, Pak. Menyerang sehingga fasilitas kesehatan di seluruh negeri ini nyaris lumpuh. Apa yang paling tidak bisa lupakan saat itu? Saya ditelepon Pak Jokowi. Ya. Ketika ketersediaan oksigen di Bangka Belitung itu kritis. Saya bersyukur Pak Jokowi ternyata memperhatikan kami, memperhatikan
tantangan kami selaku kepala daerah dan perhatian beliau terhadap kami selaku kepala daerah itu terus memotivasi sekalipun tidak langsung, Bang. Ya. Tapi saya merasakan ketika kok beliau tahu ada hal yang sangat kritis ini. Jadi itu secara mendadak saya kan nggak punya telepon Pak Presiden, Pak. Ya. Ada telepon melalui ajudan saya, Pak Presiden telepon, saya kaget juga. Terus di situ beliau memberikan arahan dan langsung memberikan bantuan. Nah, di situ saya lega, senang karena kapasitas oksigen kita ditambah tabungnya. Waktu itu beliau langsung memerintahkan Pak Kapolri, sudah Pak Listio Sigit menambah kapasitas tangki oksigen kita itu menjadi 25.000 liter kalau saya. Ya. Terus memberikan perhatian fasilitas kapal untuk membawanya. Beliau memberikan arahan, memberikan jalan sehingga akhirnya oksigen kita baik di Bangka maupun di Belitung itu kondisi jadi aman dan saya lega, Pak, karena mohon maaf, Pak, sedih rasanya dan sakit rasanya karena kita gagal melayani masyarakat ketika, Pak, pasien meninggal karena oksigen kurang. Iya. Itu yang tidak bisa saya lupa. Iya. Jadi ada satu tanggung jawab moral yang besar gitu ya, Pak Esardi ya. Makanya saya juga ada yang saya nggak lupa ketika kami mengambil kebijakan menutup bandara. Ya, betul. Menutup bandara. Itu pemerintah daerah yang pertama sekali menutup bandara, Divisi Bangka Belitung. Itu upaya untuk supaya untuk meredam. Memutus mata rantai. Jadi kalau nggak salah 2 minggu setelah itu pusat memutuskan tidak ada penerbangan kecuali untuk kargo. Bapak berani sekali ya nutup bandar loh, Pak. Ya mau nggak mau tidak ada siapapun pemimpin di dunia ini mempunyai pengalaman itu. Iya. Pak, tentunya ini dengan perhitungan, Pak. Betul. Pak Irsaldi tentu ada banyak PR yang masih tertinggal tentu ya, Pak ya. Dan pertanyaan saya, Pak, apakah Bapak masih tertarik, Pak, untuk mengikuti kontestasi pada tahun 2024 ini, Pak? Kalau Bapak tanya itu, saya merasa dari saya lulus SMP, saya itu sudah ada di dalam benak saya ingin menjadi pelayan masyarakat dan berada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Karena ayah saya pamong sama seperti Pak Soni. Iya. Ayah saya itu dari camat Pamong ya. Pamong. Jadi saya mengetahui betul apa aktivitas seorang pamong. Ya. Dan saya sudah terbiasa melihat orang tua saya itu melayani tamu dari pagi sesudah subuh sampai dengan malam-malam jam 11 malam. Betul Pak Soni ya? Pak Soni seorang pamong, saya yakin itu. Jadi mungkin passion saya sudah di situ karena bawaan orang tua. Jadi kalau Bapak tanya, Pak, apakah Bapak mau melanjutkan? Bagi saya berada di internal pemerintahan daerah ataupun tidak, saya tetap mau berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau Bapak tanya itu, ya saya tidak merasa apakah mau melanjutkan atau tidak, karena itu sudah tugas saya. Mungkin sama dengan Pak Soni karena beliau seorang pamong, saya tahu persis. Ini Dirjen Otda yang menjadi panutan saya ini. Itu ya Pak Irsaldi. Baik, ini Pak Irsaldi luar biasa untuk mengelaborasi apa yang disampaikan Pak Irsaldi. Saya ingin menyampaikan sebuah pantun barangkali cocok dengan beliau. Sungguh cantik si bunga mawar merah, cakep. Merah merona bagi gadis beras tagi. Terima kasih telah mengabdi sebagai kepala daerah, Pak. Kalau rakyat puas, pasti Bapak akan terpilih lagi. Ya, satu lagi nih, supaya untuk menyemangati para incumbent ini. Mau berhenti menepilah ke sebelah kiri. Di hari Lebaran, jangan lupa masak ketupat. Jabatan memang bagai sebuah misteri. Kalau tak jodoh, dikejar pun tak akan dapat. Demikian Pak Irsaldi, nanti kita akan bergeser sejenak. Sekarang kita akan menyapa Pak Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo.
Ya, tapi sebelum itu kita saksikan profil Pak Rusli Habibie sebentar. Silakan. Rusli Habibie adalah Gubernur Gorontalo 2 periode, yakni 2012 hingga 2017 dan 2017 hingga 2022. Politisi Partai Golkar yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Gorontalo ini diketahui merupakan keponakan Presiden B.J. Habibie. Sebelum menjabat gubernur, pria kelahiran Gorontalo 6 Juni 1963 ini menjabat sebagai Bupati Gorontalo Utara pada 2008 hingga 2012. Rusli mengawali karirnya sebagai karyawan PT Industri Pesawat Terbang Nusantara pada 1992 hingga 1998. Setelah itu, ia lantas menjadi Direktur PT Cahaya Mandiri Persada. Ia pun lantas mencalonkan sebagai kepala daerah setelah karirnya sebagai pengusaha terbilang mapan. Selama memimpin Gorontalo, Rusli kerap dijuluki sebagai Gubernur 5.000. Julukan itu karena kebiasaan yang kerap turun ke lapangan menggelar pasar murah dengan harga Rp5.000. Rusli adalah anak ketiga dari 8 bersaudara. Ia lahir dari pasangan Hamzah Habibie dan Rahimah Sidiki. Ayah Rusli adalah seorang guru dan juga sekaligus petani. Rusli menempuh pendidikan hingga SMA di Gorontalo. Pernah melamar menjadi seorang polisi. Namun niat mengabdi kepada negara itu gagal meski 2 kali mengikuti tes di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Merasa gagal masuk polisi, Rusli pun lantas melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial atau STKS Bandung. Sibuk menjadi pengusaha tidak membuat Rusli lupa untuk melanjutkan pendidikan S2 di STI Alan Makassar. Ia pun dinyatakan lulus pada tahun 2001. Selain di dunia politik, Rusli juga berkecimpung di sejumlah organisasi kemasyarakatan. Selama kuliah di Bandung, ia pernah menjabat sebagai Ketua HPM IG Bandung, Jawa Barat pada tahun 1988 hingga 1991. Kemudian pengurus It's Me or Will Jawa Barat saat ia masih bekerja di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Rusli juga diketahui pernah menjabat sebagai Ketua Umum KNPI Provinsi Gorontalo pada periode 2001 hingga 2024. Lalu, Ketua Umum Akaindo Provinsi Gorontalo pada 2003 hingga 2008. Dan Ketua Umum BPD Gapensi Provinsi Gorontalo pada 2007 hingga 2010. Lalu ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Usaha Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Gorontalo pada 2007 hingga 2012, Wakil Ketua Himpunan Saudagar Gorontalo HSG dan Bendahara Soksi Provinsi Gorontalo. Di Partai Golkar, ia menjabat sebagai Bendahara DPD 1 Golkar Provinsi Gorontalo pada 2001 hingga 2008. Wakil Ketua DPD 1 Golkar Provinsi Gorontalo pada 2008 hingga 2009 dan Ketua Umum DPD 1 Golkar Provinsi Gorontalo 3 periode atau sejak 2009 hingga saat ini. Dan saya ingin menyapa Pak Muhammad Ali Baalmasdar karena Pak Rusli Habibie menurut panitia masih belum tersambung di ruang virtual kita. Nanti akan kita sapa kembali, barangkali masih dalam perjalanan. Saya ingin ke Pak Muhammad Ali Baalmasdar, Pak Gubernur Sulawesi Barat. Assalamualaikum Pak Ali Baalmasdar. Halo. Pak Muhammad Ali Baalmasdar bisa komunikasi dengan kami di sini, Pak? Bisa Ya. Halo Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti profilnya belakangan. Saya mau langsung ngobrol sama Pak Ali Baalmasdar nanti supaya beliau bisa langsung. Pak Ali Baalmasdar, tentu Bapak punya kenangan yang luar biasa sebagai Gubernur Sulawesi Barat, Pak, selama Bapak memimpin provinsi ini. Kalau nggak salah pada waktu itu Sulawesi Barat pernah kena cobaan karena bencana alam. Barangkali Pak
Muhammad Ali Ba'al-Masdar bisa menceritakan Pak, apa yang Bapak tidak bisa lupakan selama memimpin provinsi ini Pak. Silakan Pak. Terima kasih yang saya hormati Bapak Moderator Febri Mahendra. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak Dr. Dirjen Akmal Malik Akmal. Yang saya hormati Suni Soeharto, yang saya hormati Gubernur, Wakil Gubernur Bangka Belitung, Gorontalo, Pak Banten, Papua Barat, dan peserta hadirin diskusi yang saya banggakan semuanya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karena kita masih diberikan kesehatan untuk dapat beraktivitas pada sore hari ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir dan zaman yang kita Rabbil Alamin. Para peserta pemirsa di seluruh tanah air, kami bersama ke-6 Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tahun 2017 yang lalu telah mengawali periode kepemimpinan kami untuk melakukan pembangunan di wilayah masing-masing sehingga tahun 2022 ini. Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi yang ke-33 di Indonesia, dapat dikatakan provinsi yang masih sangat muda untuk dapat bersaing dengan provinsi lainnya di Indonesia. Namun dengan semangat yang kami bawa selalu, yaitu visi misi kami, yaitu Sulawesi Barat maju dan melakbi atau bermartabat. Menjadi suatu komitmen bagi kami adalah memimpin di Provinsi Sulawesi Barat beserta Ibu Eni Anggriani periode 2017-2022. Dengan berlandaskan pada 5 misi dan yaitu pertama, pembangunan sumber daya manusia berkualitas, berkepribadian dan berbudaya. Yang kedua, mewujudkan pemerintahan bersih, modern, terpercaya. Yang ketiga adalah membangun dan mengutamakan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis. Kelima adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi. 5, mendorong pengutamaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. Kami optimis untuk dapat membawa Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi yang maju dan melakbi. Sebagai provinsi yang masih sangat muda dengan berbagai tantangan yang melakukan pembangunan daerah, Sulawesi Barat tentunya dihadapkan dengan kondisi keterbatasan fiskal ada dengan struktur APBD yang kurang lebih 78% masih tergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Provinsi Sulawesi Barat masih dapat dilakukan pembangunan pada berbagai bidang seperti melalui program Marasa, Mandiri, Cerdas dan Sehat, yang menjadi program andalan kami kini telah mampu meningkatkan IPM Sulawesi Barat sebesar 2,8 poin dengan rata-rata pertumbuhan 0,79% per tahunnya dalam kurun waktu tahun 2017-2021, sedangkan IPM nasional hanya meningkat sebesar 1,48 poin dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,51% per tahunnya di masa pandemi COVID-19. Kami juga telah mampu menekan angka stunting sebagai signifikan dari yang sebesar 41,6% di tahun 2018 menjadi sebesar 22,8% di tahun 2021 melalui penguatan 8 aksi konvergensi di masing-masing kabupaten lokus. Dalam rangka peningkatan konektivitas antar wilayah infrastruktur pada jalan dan jembatan,
telah kami tingkatkan dari angka 31% di tahun 2017 dan saat ini telah mencapai sebesar 45,8%. Melalui program internet desa kita, Desa Tertinggal, meningkatkan penyediaan layanan telekomunikasi desa agar masyarakat di desa, khususnya pada desa tertinggal, terluar di terdepan dan telah berhubung dengan terlayani dengan baik. 5. Dengan program Sulbar Terang, tingkat elektrifikasi masyarakat saat ini mencapai 98,1% dan telah melampaui dari ditargetkan sebesar 96% di tahun-tahun 2022, yang artinya hanya tinggal 1,8% yang masyarakat belum teralirkan. 6. Melalui program Marasa juga kita telah mampu merumuskan jumlah desa dengan status desa tertinggal dan sangat tertinggal dari sebesar 75,3% yang saat ini hanya tersisa 47,83%. Melalui program penyediaan sarana dan prasarana, baik pertanian maupun kelautan dan perikanan, kami tetap komitmen untuk membantu petani dan nelayan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas mereka. Perekonomian Sulawesi Barat masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi yang mencapai sebesar 42,66%, dapat tumbuh dan terus berada di atas rata-rata nasional di masa sebelum pandemi COVID-19. Dan di masa pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat dapat tetap mengikuti tren pertumbuhan ekonomi nasional yang kembali tumbuh positif setelah terjadi kontraksi sebesar 2,4% di tahun 2020 yang lalu. Sebagai bentuk janji kerja kami telah masyarakat, kami juga telah mampu membangun balai latihan kerja, pantai rehabilitasi sosial, perpustakaan yang lengkap dan modern, serta taman budaya, museum Mandar, dan Kabupaten Polewali Mandar terus lantang kada nenek Kabupaten Mamasa. 10 adalah terkait pengelolaan lingkungan hidup. Kami juga telah menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagai IKLH yang saat ini telah melampaui target dengan angka 75,72 poin dari yang ditargetkan sebesar 75 poin di akhir tahun 2022. Dalam hal tata kelola pemerintahan, alhamdulillah, indeks reformasi birokrasi dan nilai sakit Sulawesi Barat juga mampu kita tingkatkan dari kategori CC di tahun 2017 menjadi kategori B sejak tahun 2019 hingga saat ini, dan masih terus kita upayakan untuk dapat mencapai kategori A. Selain itu, dalam hal pengelolaan keuangan daerah juga kita mampu menjaga opini BPK dengan kategori WTP selama 4 tahun di pemerintahan saya, dan insya Allah masih ada satu tahun lagi ini insya Allah bertumbuh terus menjadi 4 berturut-turut. Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi yang mengalami double shock, ya, selain ini kondisi pandemi 19 yang terjadi di Sulawesi Barat, bahkan seluruh dunia. Sulawesi Barat juga mengalami bencana alam gempa bumi dengan skala 6,2 magnitudo yang melanda
di awal tahun 2021 lalu. Kedua bencana tersebut tentunya memberikan dampak yang sangat luas. Bagi kehidupan masyarakat dari aspek ekonomi, sosial budaya, infrastruktur maupun pemerintahan. Akibatnya, beberapa indikator yang tidak dapat tercapai, ekonomi yang ditargetkan meningkat sebesar 7,63% di tahun 2022, saat ini hanya mencapai target sebesar 2,46%, yang mana di masa sebelum pandemi COVID-19 kita telah berada pada angka sampai dengan 6% dan berada di atas rata-rata nasional. Tingkat pengangguran terbuka yang ditarget menurun sebesar 2,26%, 2,23% di tahun 2022, saat ini baru tercapai 3,13%, yang mana kita telah mencapai angka 2% di tahun 2019 dan terus berada di bawah rata-rata nasional. Angka kemiskinan yang ditargetkan menurun sebesar 9,6% di tahun 2022, saat ini mencapai 11,85%, sementara di tahun 2019 kita telah mencapai angka 10,95%. Indeks pembangunan manusia ditargetkan meningkat sebesar 70,53 poin di tahun 2022, saat ini mencapai 66,36 poin, di mana di masa sebelum pandemi COVID-19 kita mampu tumbuh dengan rata-rata di atas 1%. Presentasi kondisi mantap jalan provinsi yang ditargetkan meningkat menjadi 67,65% di tahun anggaran 2022, saat ini mencapai 42,8%. Hal ini pun diakibatkan oleh asumsi penerimaan daerah yang tidak tercapai. Sebelum tercapainya beberapa target akhir tahun ditetapkan dalam RPJMD di 2017-2022, sejak awal kami menjabat tersebut, tentunya merupakan sebuah efek ganda dari kedua bencana yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Namun terlepas daripada itu, semuanya komite yang semangat dari seluruh stakeholder dan masyarakat Sulawesi Barat menjadi sangat penting untuk terus membangun menuju Sulawesi Barat yang sejahtera, maju dan melaju, sebagaimana yang telah dicita-citakan dalam RPJMD 2002-2025. Apakah setelah berakhirnya masa tugas saya sebagai gubernur, saya akan terus memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas saya di luar dari pemerintahan, seperti posisi saya sebagai ketua KONI, kemudian ketua Dewan Masjid, ketua Harian Nasional 45, kemudian pembina organisasi pertukangan, kemudian koordinator pelestarian adat budaya Sulbar, kemudian ketua alumni Lemahana Sulbar.
Saya sebagai Ketua Umum Dewan Masjid juga akhirnya alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kompas, Gramedia, Tribun, Network yang telah menyelenggarakan program ini. Semoga dapat menjadi informasi dan representasi yang bermanfaat bagi kita semuanya dalam melakukan pembangunan di wilayah masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Gubernur, mohon izin Pak Gubernur, bisa cerita sedikit Pak Gubernur, mengapa Bapak sampai terseduh ini Pak? Mohon izin kalau Bapak berkenan bisa cerita Pak, karena terharu sudah bisa mengakhiri tugas sebagai Gubernur Sulawesi Barat Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kami telah melaksanakan tugas saya. Terserah masyarakat menilainya. Tapi yang jelas kami sudah berbuat semaksimal mungkin sebagai Gubernur Sulawesi Barat. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar setelah pengganti saya bisa lebih bagus, dan saya yakin bahwa siapapun yang menggantikan saya pasti lebih baik dibanding dengan saya. Pak Gubernur luar biasa. Semoga Bapak selalu dalam kondisi sehat Pak, dan bisa mengabdi dimanapun Bapak berada. Dan kita saksikan sejenak profil beliau, silakan. Sulawesi Barat adalah provinsi ke-33 di Indonesia. Daerah ini lahir dari hasil pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004 silam dengan luas wilayah 16.787 km persegi. Daerah dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa ini terdiri dari 6 kabupaten, yakni Kabupaten Bolani Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu dengan beragam potensi dan keunggulan masing-masing di berbagai sektor. Dari hasil pemilihan kepala daerah Sulawesi Barat periode 2017-2022, HM Alimal Masdar dan Haja Ini Anggreni Anwar terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat secara demokratis untuk memimpin daerah ini selama 5 tahun. Mereka berdua mengusung visi pembangunan Sulawesi Barat yang maju dan melayu. Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat selama kurang lebih 4 tahun lebih cukup menggembirakan, yang dapat dilihat dari capaian dari indikator kinerja utama yang dijabarkan dalam visi dan misi Sulawesi Barat Maju dan Malabi sebagai alat ukur terhadap capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017-2022. Ada beberapa indikator kinerja utama dan capaiannya, antara lain Indeks Pembangunan Manusia dengan baseline 2017 sebesar 64,3 poin. Kini capaiannya sebesar 66,36 poin. Selanjutnya, Indeks Reformasi Birokrasi dengan baseline poin CC dengan capaian saat ini yakni B dan ditargetkan pada tahun 2022 dengan poin A. Selanjutnya, persentase kondisi mantap jalan dengan baseline 2017 30% dengan capaian saat ini sebesar 39,58% dan diyakini akan mencapai 67,65 sesuai target untuk tahun 2022. Capaian di sektor kepemudaan dan keolahragaan juga secara rutin dilakukan, di mana kepemimpinan ABMNI membangun 2 kolam renang masing-masing Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. Itu malah yo sayangi
Capaian lainnya yang patut diapresiasi adalah akuntabilitas pemerintahan. Pada tahun 2017, opini laporan keuangan mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, dan Indeks Reformasi Birokrasi CC dan nilai sakit CC. Pada tahun 2018, opini laporan keuangan mendapatkan predikat WTP, nilai sakit CC, dan Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat CC. Pada tahun 2019, nilai sakit dengan predikat B, opini laporan keuangan WTP, Indeks Reformasi Birokrasi meraih predikat B. Ini tiba saatnya saya mau ngobrol dengan Pak Sony. Pak Sony, izin. Pak Ya, Sony amin. ini kan sudah beberapa kali menjadi penjabat nih Pak. Artinya dipercaya benar ini. Ya. Bisa cerita Pak Sony, mengapa kok bisa Pak Sony bisa dipercaya menjalankan tugas sebagai penjabat di Provinsi Sulawesi Utara, DKI Jakarta, kemudian Sulawesi Selatan. Ini kan luar biasa Pak. Jarang loh Pak orang yang sampai dipercaya sampai begini Pak. Mohon izin Pak untuk diceritakan Pak. Ya, kalau ditanyakan mengapa, ya sebenarnya karena yang nunjuk Pak Presiden, ya pertanyaannya ke Pak Presiden. Kira-kira gitu, kira-kira gitu ya. Betul. Kan kepresnya Presiden. Nah, Ya. kemudian kira-kira gitu deh. Ya. Tapi kira-kira secara substansi, ya kebetulan saya jadi Direktur Jenderal Otonomi Daerah, mungkin termasuk yang paling senior. Yang kedua, daerah-daerah yang saya tempati termasuk kategori panas. Ya, betul. Ya, saya kira itu. Ya, mulai dari Sulawesi Utara, ya, kemudian masuk ke DKI Jakarta. Ya, saya kira kita tahulah bagaimana membaranya Jakarta zaman pilkada, Ya. dan kemudian Sulawesi Selatan juga relatif daerah itu juga daerah keras. Ya. Saya kira mungkin ada beberapa pertimbangan kecocokan saja antara kapasitas, kemampuan, pengalaman, dan kemudian kondisi daerah. Saya kira itu pertimbangan pimpinan, tapi persisnya saya tidak tahu. Yang penting buat seorang penjabat kepala daerah, laksanakan apa yang menjadi perintah, istilahnya yang didelegasikan kepada saya untuk menjabat sebagai gubernur. Pak Sony, crucial point apa Pak yang biasanya dialami oleh penjabat kepala daerah terutama gubernur yang pernah Bapak alami? Crucial pointnya apa Pak? Crucial pointnya sebenarnya ya yang pertama, yang paling berat adalah bagaimana seorang penjabat kepala daerah itu memahami konstelasi politik lokal, kemudian berangkat dari konstelasi sosial politik tersebut, dia bisa kemudian menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Itu sebenarnya kapasitas inilah yang tidak ada di dalam pelajaran ya di bangku kuliah, tapi dikembangkan berdasarkan ya kreativitas inovasi di lapangan dan kemampuan menjaring komunikasi dengan berbagai stakeholder yang tepat, misalkan seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti di DKI Jakarta, nggak pernah saya bayangkan saya harus menghadapi demonstrasi 10 sampai 12 juta, gerakan 212, tidak ada pelajarannya itu, dan bagaimana kita harus keluar daripada situasi politik sehingga pilkada bisa berjalan dengan baik dalam situasi berbagai tekanan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Itu contoh-contoh konkret, dan itu yang ditemukan bukan ketika sebelum menjabat. Pada saat menjabat situasi itu terjadi, dan sebagai pejabat gubernur kita harus tanggung jawab penuh karena tidak ada gubernurnya. Jadi kita harus menjabat pada saat itulah dalam posisi yang berwenang, kita harus bisa mengendalikan dengan sebaik-baiknya. Nah, pengalaman dari 3 gubernur itu yang kuncinya sebenarnya bagaimana kita membangun ya, khususnya interaksi stakeholders itu dengan berbasis budaya setempat. Jangan lupa, saya sebagai gubernur beragama Islam ditempatkan di Sulawesi Utara. Ya. Bisa bayangkan kalau saya tidak memiliki basis pendekatan saya kultur Sulawesi Utara. Jadi contoh-contoh konkret adalah itu. Tapi kemudian kita punya kreasi di lapangan lah. Alhamdulillah kita canangkan namanya gerakan Marijo Kamanado. Sampai hari ini masih pernah. Marijo Kamanado. Oh, Marijo Kamanado. Marijo Kamanado barisnya mari ayo ke Manado. Itu sebagai ikonik yang bisa menyatukan seluruh semangat Sulawesi Utara untuk membangun kembali bahwa Sulawesi Utara itu adalah provinsi Nyur Melambai. Bisa bayangkan saja. Sebagai daerah pariwisata, dengan kalimat itu lalu bisa menyatukan semangat. Jangan semua diarahkan ke pilkada.
panas. Jadi harus dibuat proyek-proyek pendinginan seperti itu. Akhirnya semangatnya sama itu. Ditambah lagi dengan gerakan sulut menanam. Bagaimana nyiur melambai kalau tidak ada tanamannya, makin kering. Nah, itu contoh konkret. Sulut berkarya untuk merespon pengangguran di sana. Jadi hal-hal ini saya lakukan selama 6 bulan dan alhamdulillah menjadi baik. Ya, fenomena ini sama dengan di DKI Jakarta. Terinspirasi dengan kondisi di Sulawesi Utara, ada Torang Samoa Basudara. Saya adopsi di Jakarta karena kita menghadapi situasi panas sara sekali, sangat sara sekali, dan heterogenitas Jakarta. Saya jawab dengan sebuah ikon, kita semua bersaudara. Jadi itulah yang kemudian sampai ke tingkat RT RW pasang spanduk seperti itu dan semangatnya. Jadi kita harus memiliki sebagai PLT itu proyek-proyek pendinginan, ya. Harus menjadi AC dari suasana yang panas, itu kira-kira gitu. Ya. Demikian juga di Sulawesi Selatan, betapa panasnya situasi ketika kotak kosong menang. Ya. Nah, di Makassar itu pun juga kita lakukan. Betul. Dengan cara apa? Membangun semangat 3 suku bangsa Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, ya, kemudian Toraja ditambah Mandar. Satu semangat. Apa itu perekatnya? Kembali ke berbasis budaya, yaitu kita ciptakan Mars Sulawesi Selatan. Dan sampai sekarang terus bisa berkembang. Yang kedua berbasis budaya. Ada 4S, Sipaka Tahu, Sipaka Lebih, Sipata Tokong, dan Sipata Ingat. Kita harus menghargai kepada orang. Kita harus menempatkan pada orang lain sebagai sama, kita harus saling tolong, saling ingat. Itu semua adalah budaya masyarakat Bugis yang kita angkat kembali pada saat jadi PJ, dan itu bisa meredakan suasana panas menjadi dingin. Saya kira itu intinya. Iya, Pak Sony saya lihat sudah nyiapin presentasi, boleh juga dong Pak disampaikan. Singkat aja 5 menit. 5 menit, ayo. Jadi hanya sekedar untuk referensi, kalau salah. Jadi tolong teman-teman media itu banyak yang salah. Tidak bisa membedakan antara kapan PC, kapan PLT, kapan PJS, kapan PLH. Oh gitu Pak ya. Jadi saya ingin tegaskan yang disebut dengan PC kepala daerah, itu kalau kepala daerah sudah kosong. Besok Pak Gubernur Bangka Belitung kosong, lah itu baru PC. Ya. Tapi kalau seperti Aceh, gubernurnya berhalangan tetap, ya. Kemudian wakilnya naik, itu namanya PLT, pelaksana tugas. Jadi PLT sekarang ini pasti wakil gubernur atau wakil bupati atau wakil wali kota yang naik. Yang disebut dengan PJS adalah gubernurnya masih ada tapi cuti karena ikut pilkada. Didroplah orang namanya pejabat PJS. Sementara 3 bulan 6 bulan selama masa cuti. Terakhir PLH itu karena gubernur berhalangan, misalkan Pak Risaldi lagi cuti ke Mekah gitu ya. Berhalangan beberapa hari dianggap PLH, bicaranya sekda. Inilah bedanya. Nah, sekarang besok ini adalah semua penjabat kepala daerah umumnya, ya. Itu satu. Next. Kemudian urgensi keberadaan pimpinan sementara kepala daerah itu yang penting, ya, adalah pertama memastikan bahwa fungsi penyelenggaraan pemerintahan itu berjalan efektif. Untuk administrasi Pemda, maka seorang PC juga harus tahu administrasi Pemda, pelayanan publik harus berjalan, program pembangunan berjalan, sosial kemasyarakatan harus berjalan, pembangunan pemerintahan kemasyarakatan. Kedua, memastikan bahwa peran, dukung, dan pengawalan terhadap penyelenggaraan pemilu pilkada serentak itu di daerah itu sebaik mungkin. Intinya lalu berkoordinasi dengan KPUD dan Bawaslu. Jadi seorang PJ erat sekali dengan KPUD dan Bawaslu sebagai penyelenggara. Terakhir, memastikan situasi dan kondisi daerah kondusif. Intinya itu ya, kondusif dan mengelola semua unsur berinteraksi dengan baik. Next, singkat. Nah sekarang apa? Ada nggak legasi seorang kepala daerah? Dan apa legasi kepala daerah itu? Kalau mungkin seorang kepala daerah hanya punya prestasi, tapi tidak punya legasi. Ya, dia karena apa? Karena prestasi untuk legasi itu harus ada sebuah prestasi yang mendapatkan pengakuan publik dan memiliki memori bersejarah. 3 ini kalau tadi pembangunan tembus terowongan tadi Pak Risaldi itu sebuah prestasi. Kalau pengakuan publiknya sangat nyata dan itu diakui manfaatnya dan kelak akan tercatat dalam sejarah. Bangka Belitung loh, dulu 40 tahun yang lalu zaman gubernurnya Pak Risaldi, gitu telah dibangun. Ini saya kira itu. Next, ya. Legacy ya Pak. Itu konsep legacy 3 ini. Tapi kalau hanya WTP sekian kali itu tidak legacy karena pengakuan masyarakat juga tidak. Itu hanya pengakuan antar instansi pemerintah. Jadi bukan legacy. Legacy sebenarnya lebih kepada nilai-nilai bersejarah. Nah, next, mungkin saya bicara ini karena kaitannya sama juga PJ Gubernur berikutnya. Kita menghadapi luar biasa, ya.
yang disebut dengan jumlahnya tadi sudah ya, sebelumnya itu Dek. Ya ini sebelumnya backpack ya, itu bayangkan aja 271 yang akan dilakukan kondisinya seperti itu. Itulah kebutuhan PJ kepala daerah. Cuma saya nggak tahu kalau mereka tidak memiliki satu frame yang sama karena tidak pernah ada training mengenai PJ PLT, ya bisa-bisa interpretasinya berbeda-beda. Ya next, terakhir, ya sekarang pengalaman singkat. Ini agak sedikit salah kutip ya. Yang nomor 1 itu Jakarta, jadi keliru, copy paste-nya belum direvisi. Artinya kalau mau saya revisi sekarang, waktu di Gubernur Sulawesi Utara, itu pola pengawalan pilkada di tengah isu, bukan SARA, tapi di tengah isu krisis energi listrik. Menjelang Natal listrik mati terus, mati seminggu 3 kali di sana, dan berbagai juga kebakaran, hutan maupun permukiman ini luar biasa. Jadi gubernur dimaki rakyat biasa sebagai PJ listrik. Akhirnya kita panggil diesel raksasa Zenab dengan Gorontalo, akhirnya kita tambah sekian mega. Amanlah Natal dan tahun baru segala macam itu. Kedua, pola kepemimpinan transaksional yang menjembatani dan promotif. Jadi kalau kita jadi PJ jangan semata-mata di belakang layar administratif, kita promosikan. Karena untuk menarik supaya suasana ini tidak semuanya hanya conflicting, kompetitif dan akhirnya panas, tidak produktif. Kita angkat sebuah ikon Marijo Kamanado, itu saya kira kemarin menjadi satu ikon yang sekarang masih berjalan setiap tahun. Sulawesi Utara berkarya untuk mendorong semua bisa pengangguran tersulut, kemudian sulut penanam untuk kembali mengembalikan Sulawesi Utara sebagai daerah provinsi Nyiur Melambai. Terakhir, pola pengembangan interaksi itu berbasis budaya. Ini anggalan saya. Di mana-mana saya mengatakan bahwa pola pengembangan interaksi yang sekarang ini harus punya basis budaya lokal. Di sana torang sama bersaudara, karena Sulawesi Utara itu adalah miniatur Indonesia di sana. Jadi torang sama bersaudara, apapun agamanya, kulitmu apa, rambutmu apa, kita semua bersaudara. Itu baru adem ayem pilkada berjalan lancar. Masuk DKI Jakarta. Next, nah DKI Jakarta ini benar. Ini adalah mungkin salah satu legacy 6 bulan itu tidak akan fisik seperti Pak Gubernur Bangka Belitung. Namanya 6 bulan ya software aja yang kita ingin introdusir. Pertama adalah pola pengawalan pilkada di tengah isu SARA yang membara. Demo besar 212 10 sampai 12 juta yang harus terkendali dengan baik. Lalu pro kontra kasus Ahok. Kemudian untuk netralitas saya memberikan satu alat namanya salam birokrasi, jawabannya netral. Itu kunci. Kalau ketika birokrasi gak netral, kita dihajar kiri dan kanan. Itu cara kuncinya. Jadi kalau di Jakarta zaman itu kalau bilang salam birokrasi, jawabannya pasti netral. Dan itu yang paling aman saya memimpin daerah adalah dengan cara mengintrodusir salam seperti itu. Yang kedua, pola kepemimpinan transisional yang transparan, solutif, menjembatani dan menyejukkan. Fenomena hubungan dengan DPRD selama ini kayak batu, jadi kayak kucing dan tikus, ya. Tapi sebaiknya kucing dengan kucing ya, kita jadi bisa akur, laki perempuannya beda, karena pemerintahan daerah itu adalah DPRD dan kepala daerah, dua-duanya harus saling suami istri, quote and quote, saling bekerja sama. Ini enggak kalau di Jakarta, kebekuan hubungan eksekutif dan legislatif sebelumnya, alhamdulillah cair, akses media 24 jam. Mungkin gubernur paling capek karena saya berikan media konferensi itu 5 kali sehari dan media 24 jam akses, ada yang jam 3 telepon juga ada, termasuk Yusuf itu kalau telepon jam 3 pagi gitu. Jadi saya nggak pernah tidur gara-gara media. Pagi sebelum berangkat kantor jam 5 sudah ada TV di depan. Jadi transparansi menjadi sangat penting ya, karena itulah pilar keempat demokrasi. Yang ketiga, pola pengembangan kembali interaksi berbasis budaya. Karena itulah adopsi dari Sulawesi Utara, torang sama bersaudara, kita introdusir menjadi kita semua bersaudara untuk DKI Jakarta, dan juga fenomena Bamus Betawi yang semula hubungannya kurang baik dengan gubernur, kita carikan. Ya. Lanjut, terakhir adalah Sulawesi Selatan. Ini adalah pola pengawalan pilkada di tengah isu konflik lokal yang luar biasa panasnya. Ya, akhirnya di ujungnya adalah kemenangan kotak kosong di Makassar sebagai kemenangan demokrasi. Apakah demikian? Fakta yang ada, kotak kosong yang menang. Itu posisinya, dan itu satu-satunya di dalam sejarah Indonesia dan di Indonesia. Kedua, pola kepemimpinan internasional yang menjembatani, menyejukkan, yaitu Mars Sulawesi Selatan kita dengungkan. Terakhir adalah tadi sudah saya sampaikan, si kakak tahu, si pakak lebih, si pakak inget, si pakak tokong, itu menjadi basis budaya Sulsel yang terus saya jadikan basis untuk memanage Sulawesi Selatan. Next, terakhir adalah
Kata kunci sukses menurut saya apa itu? Satu, ya, kunci nanti untuk bekal teman-teman yang sekarang menjadi PJ kepala daerah. Satu, memperkuat kepemimpinan transisional yang menjembatani dan menyejukkan. Persoalan konflik kepentingan luar biasa, apalagi daerah besar. Kalau kemampuan menjembatani kurang, ya akan punya bermasalah antar stakeholders, termasuk dengan DPRD, dengan kelompok partai politik, dengan masyarakat, dan seterusnya. Yang kedua, menerapkan pola manajemen interaktif yang tepat dan berbasis budaya. Kita di mana bumi bijak, di situ langit dijunjung. Kalau tidak, kita bahaya. Jadi kalau di Sulawesi Selatan, mungkin kerjaan saya 75% saya dari gereja ke gereja. Walaupun saya adalah seorang muslim, buat saya tidak haram karena tugas negara. Dan itu harus kita lakukan. Ini contoh konkret seperti itu. Jadi disinilah fleksibilitas. Kemudian yang tiga, menjaga netralitas ASN dan konsolidasi birokrasi dengan menjalankan roda pemerintahan yang baik. Itu saya 3 kunci untuk bekal teman-teman semuanya. Yang terakhir, kata penutup saya adalah, nah ini contoh spirit yang selalu saya dengungkan dimanapun saya bertugas dalam pilkada ini, bahwa lawan kita dalam bertanding seperti badminton itu adalah teman kita dalam bermain. Sehingga kalau selesai pilkada tidak usah kita teruskan konfliknya, karena toh kita berteman. Ibarat badminton sebelah dengan sini, tanpa ada lawan bertanding kita tidak bisa bertanding sebagai teman. Jadi saya kira itu kata kuncinya. Dan paling akhir adalah terima kasih, selamat menghadapi pesta demokrasi yang menggembirakan tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony, luar biasa ini Pak Sony, pengalamannya yang barangkali bisa kita ambil hikmah. Dan tadi Pak Sony mengatakan bahwa legasi itu kalau memang rakyat setempat itu merasa mendapatkan manfaat dari situ ya. Nah ini ada researcher dari KG ini, namanya Mbak Tiara Wahyuning Tias. Tentu nanti bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana di KG Kompas Gramedia, Bapak Ibu sekalian, bisa melakukan penelitian atau apalah namanya untuk bisa menguji tingkat kepuasan masyarakat kepada kepala daerah, bahkan juga nanti bisa mengukur tingkat popularitas dan elektabilitas selanjutnya. Silahkan Mbak Tiara Wahyuning Tias untuk menjelaskan kepada kita semua apa yang biasa dilakukan oleh researcher di KG Kompas Gramedia. Silahkan Mbak. Iya, terima kasih Bapak-bapak semua. Sebenarnya kedengaran nggak ya suaranya? Kurang kenceng Mbak, volumenya Mbak. Bukan suaranya Mbaknya dikencengin sih. Oh suara saya. Oke. Ini udah maksimal ya. Oke, ya udah terdengar. Nah, kebetulan kalau misalnya di KG di Kompas Group itu sebenarnya ada beberapa unit riset. Jadi kalau misalnya Litbang Kompas itu memang fokusnya untuk menguji elektabilitas, riset-riset yang biasanya dipublikasi di harian Kompas. Tapi kalau KG Media itu lebih luas. Jadi kita juga melakukan riset-riset digital, khususnya Gen Z, dan sekarang kan trennya behaviornya digital gitu. Ya, dan juga riset termasuk riset pasar, popularitas apa sih yang terjadi di sosmed sekarang. Ya. Jadi untuk misalkan ini Pak Irsaldi ini ingin menguji apakah selama 5 tahun beliau menjadi kepala daerah itu warga Bangka Belitung itu puas apa enggak gitu, bisa enggak? Iya, tentu bisa. Tentu bisa ya. Biasanya apa Mbak yang dilakukan, bisa diceritakan? Barangkali lewat presentasi Mbak bisa diceritakan apa yang biasa dielaborasi kepada warga masyarakat, berapa kuesioner yang atau responden yang didatangi, metodenya kayak apa, mungkin errornya bagaimana gitu. Misal ini, misal, silakan. Kalau misalnya sebelum pandemi, biasanya kami juga suka turun lapangan. Tapi biasanya karena riset itu butuh cepat ya Pak ya, biasanya kita melakukan lewat phone survey. Jadi Kompas punya database masyarakat mulai dari Gen Z sampai yang baby boomers. Biasanya kami melakukan random sampling sehingga datanya itu mewakili komunitas-komunitas di Indonesia. Tapi untuk beberapa kesempatan juga kami biasanya melakukan digital riset. Jadi kami sebar link survei melalui sosial media kami maupun jaringan kami di Indonesia untuk mengambil data-data kuesioner. Itu biasa Mbak, untuk responden itu berapa tingkat kuesioner yang diharapkan mendapatkan feedback gitu untuk melihat apakah warga sekitar itu puas terhadap
kinerja dari kepala daerah baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Apakah di tingkat provinsi mungkin kuesionernya atau respondennya lebih banyak dibandingkan dengan kota dan kabupaten? Bagaimana itu, Pak? Kalau misalnya untuk sampel sendiri, kami biasanya tergantung dengan berapa jumlah kepadatan penduduk di wilayah tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kami ngambil sampel di Jawa, itu kan udah jelas penduduknya lebih banyak dibanding wilayah Indonesia. Biasanya kami menyesuaikan dengan jumlah itu gitu. Jadi mewakili gitu, Pak. Ya, apakah riset KG juga bisa menerima order misalkan saya sebagai kepala daerah ya mau tahu ini peluang saya untuk ke depan apakah masih ada atau apa yang menjadi kelemahan saya sebagai pemimpin selama 5 tahun begitu? Masih mungkin nggak dilakukan? Ya, mungkin Pak, mungkin banget. Ya. Ya, karena sebenarnya kami di KG itu juga ada unit namanya StratX KG Media. StratX itu biasanya memprovide selain riset juga strategiknya juga gitu. Ya. Jadi kami juga bisa melakukan strategik, misalnya Bapak yang mau maju lagi gitu, harus gimana sih gitu melihat peluang ini tuh gimana gitu. Kami juga bisa. Ya, itu sudah dicatat sama Pak Irsaldi tadi. Barangkali nanti Pak Irsaldi butuh bisa sewaktu-waktu bisa menghubungi Mbak Tiara. Ada yang ingin disampaikan lagi Mbak lewat presentasinya? Iya, kebetulan kami baru saja selesai Pak. Jadi kami sudah melakukan riset dari bulan September 2021 kemarin. Itu kami melihat gimana sih aspirasi generasi muda gitu. Nah, sebenarnya ini fokusnya tidak hanya ke politik, tapi juga kita pengen menampung gitu aspirasi anak-anak muda Indonesia tuh. Selama ini kan lebih banyak debat itu di sosmed, di di ruang-ruang yang enggak ini dengan baik lah, kita terakomodir dengan baik gitu. Akhirnya kami melihat ada peluang ya kita bisa mengambil nih aspirasi anak muda apa aja gitu. Nah, latar belakang penelitiannya adalah karena menurut BPS di tahun 2020 53,81% atau setara dengan 144,31 juta populasi Indonesia itu adalah Gen Z dan milenial. Oke, boleh lanjut? Lanjut. Nah, kami juga melihat bahwa sebagai penduduk yang paling dominan, pemerintah itu perlu dan bahkan wajib untuk mendengarkan aspirasi mereka gitu. Karena pemikiran mereka itu dapat menjadi masukan untuk bapak-bapak ini untuk mengambil kebijakan di masa depan gitu. Kegalauan dan hingga aspirasi mereka itu nggak bisa diabaikan gitu. Karena berapa tahun ke depan ya mereka akan menjadi dominasi penduduk Indonesia. Oke, boleh lanjut? Lanjut. Nah, ya ini singkat saja tujuan penelitian kita adalah kita pengen tahu bagaimana sih aktivitas generasi muda. Nah, kami ini juga mengambil itu di tingkat dapil, Pak. Jadi kita sampai masuk ke kabupaten juga gitu. Lalu kita juga pengen lihat gambaran umum tentang kekhawatiran dan kesulitan apa sih yang lagi dihadapi sama anak muda saat ini gitu. Yang terakhir kita juga pengen lihat figur yang ideal dari presiden memimpin daerah yang diinginkan anak muda di pemilu berikutnya. Lanjut. Nah, metodologi yang kita gunakan ini multi-stage random sampling, di mana kita mengambil sampel itu di 80 dapil dan kita enggak random gitu ya, maksudnya enggak secara aksidental mengambil sampel anak muda, tapi kita benar-benar punya kriteria, kita menghubungi mereka yang memang menjadi responden kita. Dan kita melakukan lewat phone survey karena kemarin masih Omikron, jadi kita tidak memungkinkan turun ke lapangan. Dan total responden yang kita dapat itu ada 3.224 responden, di mana jumlah ini cukup besar gitu. Di 80 dapil dengan range usianya itu dari 17 tahun sampai 40 tahun. Oke, lanjut. Nah, ini untuk demografi sebetulnya merata gitu ya antara laki-laki dan perempuan, balance, dan pendidikannya paling besar adalah S1, terus untuk usianya juga yang paling besar itu adalah milenial dan juga Gen Z, dan untuk pengeluaran tetap per bulannya di kelas-kelas menengah, untuk pekerjaannya juga mayoritas pekerjaan orang-orang masa kini gitu, seperti pegawai swasta dan pelajar. Lanjut. Nah, ini untuk proporsi sampelnya, jadi karena Jawa itu memang paling besar, jadi kami memang mengambil terbesar itu di Jawa yang 49% juga. Selain itu juga Jawa itu adalah daerah dengan daerah pemilihan terbanyak gitu, sampai 39 dapil gitu. Sedangkan yang lain hanya 17 dapil, bahkan Papua yang sebesar itu hanya 4 dapil. Oke, boleh lanjut.
Nah ini yang bisa kami ceritakan sedikit dari survei kami tentang keluh kesah anak muda Indonesia. Oke, lanjut. Ini mungkin agak nggak terlalu kelihatan gitu ya. Saya boleh berdiri aja? Boleh Mbak. Oke, untuk biar bisa memudahkan juga. Jadi apa sih yang anak muda saat ini gitu merasa mereka tuh kesulitan dalam hidup mereka? Sebenarnya jawabannya sangat umum ya dan normatif gitu, di mana masalah finansial dan pekerjaan, sebelumnya kami membagi juga pada dua segmen, ada segmen ekonomi dan non ekonomi. Nah, di mana di ekonomi ini keluhan yang paling dominan adalah tentang finansial dan mendapatkan pekerjaan. Dan meskipun jumlahnya kecil, tapi ternyata mengatur keuangan itu juga menjadi masalah gitu untuk anak muda saat ini. Nah, sedangkan untuk non ekonomi, sebenarnya ini beragam juga di daerah di Bali Nusa itu. Masalah yang paling mereka takutkan adalah quarter life crisis, di mana mereka tuh nggak merasa berkembang gitu, self development mereka tuh rendah. Lalu kemudian mereka juga merasa kesulitan dalam mengembangkan bisnis. Oh, sulit mengembangkan bisnis lah ya? Iya, sedangkan di daerah lain tuh hampir sama sih, pokoknya semua tentang pekerjaan. Ya. Lanjut. Nah, kemudian kita tanyakan juga apa sih yang ditakutkan sama mereka gitu. Kalau tadi kita ngelihatnya proyeksinya saat ini ketika kita mengambil data, apa sih yang sulit, tapi ini proyeksinya sekitar 5-10 tahun ke depan, apa sih kira-kira yang mereka takutkan gitu. Dan jawabannya ternyata masih didominasi hal yang sama, tentang finansial dan mendapatkan pekerjaan gitu. Oh, jadi finansial dan pekerjaan Mbak ya? Iya betul, karena ujung-ujungnya gitu ya? Ini juga sebenarnya refleksi juga karena kita masih di masa pandemi, transisi gitu ya, dimana mungkin yang baru lulus juga masih susah dapat pekerjaan, yang mungkin udah kerja juga banyak yang kena PHK gitu. Ya. Nah, beberapa juga menceritakan kalau misalnya, oh ternyata mencari uang itu nggak semudah itu gitu. Lalu kesulitan enggak di percintaan, jodoh dan asmara ini banyak. Iya. Iya, ternyata ada juga meskipun jumlahnya nggak besar ya Bapak, tapi ternyata perkembangan teknologi itu ditakutkan juga sama beberapa anak muda di sebagian daerah gitu. Nah, ternyata pendidikan juga ditakutkan di daerah di Maluku, Papua, sedangkan kalau misalnya di Jawa takut nggak mapan dan nggak sukses gitu anak mudanya. Sebenarnya yang perlu saya tekankan adalah permasalahan ekonomi dan non ekonomi ini sebenarnya itu berkesinambungan gitu. Jadi misalnya secara finansial mereka mungkin merasa takut atau nggak mampan gitu, tapi bisa kita lihat juga tentang gimana sih cara hidupnya mereka, gaya hidupnya mereka gitu. Jadi sebenarnya semua ini berkesinambungan. Apakah mereka itu sulit mendapatkan pekerjaan karena self developmentnya mereka sendiri rendah, atau memang di lapangan pekerjaannya nggak ada. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini kita tanyakan, mungkin ini yang relate dengan tema kita hari ini ya Pak, tentang legacy gitu. Nah, kita tuh sebenarnya nggak menanyakan secara langsung sih seperti apa sih yang udah dilakukan sama sama kepala daerah kalian gitu. Tapi kita menanyakannya lebih persoalan apa sih di daerah kalian yang menurut kalian tuh masih belum terselesaikan gitu. Nah, ternyata dominasinya itu pertama tentang akses dan kondisi jalan, infrastruktur, lapangan pekerjaan, pelayanan publik, pendidikan dan pengelolaan sampah, serta kesehatan. Itu yang paling banyak dibicarakan. Nah, ini juga sebenarnya beragam, di mana akses itu ternyata nggak terlalu banyak dibicarakan gitu di daerah Sulawesi gitu. Tapi misalnya di Jawa itu cukup tinggi. Terus misalnya di Sumatera akses itu ternyata penting buat mereka gitu. Tapi misalnya di Bali, oh ternyata akses itu nggak terlalu jadi masalah gitu. Yang jadi masalah adalah tentang pendidikan dan pengolahan sampah. Gitu. Sedangkan kalau misalnya di daerah Maluku, Papua, masalah kesehatan dan lingkungan itu ternyata penting buat mereka. Ketika di daerah lain bilang itu nggak terlalu penting. Oke, boleh lanjut. Nah, ini persepsi terhadap politik anak muda. Nah, sebenarnya kita menanyakan seperti apa sih figur presiden yang ideal bagi anak muda gitu. Nah, pertama sebenarnya jawabannya itu cukup normatif, meskipun sebenarnya kita menampung banyak masukan, tapi jadi nomor satu tegas ya, jujur nggak penting, yang penting tegas gitu ya. Iya, pertama anak muda itu suka dengan sosok pemimpin presiden, pemimpin negara itu yang tegas. Pak Prabowo dong. Yang tegas, lalu memahami kondisi negara, terus juga punya figur yang merakyat ternyata. Jadi
sosok presiden itu tuh dianggap harus yang sederhana, yang down to earth gitu, yang enggak terlalu menunjukkan jenjang banget dengan rakyatnya. Lalu juga yang punya aksi nyata gitu, atau lebih tepatnya merealisasikan janji-janji kampanyenya gitu. Kemudian baru adil. Keempat jujur, ya ini, nggak penting ya, merealisasikan janji kampanye, nggak begitu penting, 11% cuman. Dan ternyata bertanggung jawab pun juga nggak terlalu penting buat anak muda. Iya. Iya betul. Yang diperlukan bukan bijaksana tapi bijaksini. Iya. Tapi mungkin ini saya sendiri sebagai milenial mungkin saya juga merasakan ya kalau anak-anak zaman sekarang tuh butuh ditegesin gitu. Karena kalau milenial dan Gen Z tuh kan ya gitulah ya, banyak masalahnya. Jadi mereka tuh butuh sosok tuh yang bisa tegas gitu ke mereka, sehingga mereka bisa mudah diatur. Itu ada benernya juga sih. Oke, boleh lanjut. Nah, yang ini figur presiden ideal, tapi kami breakdown berdasarkan wilayah. Ini juga banyak keunikan tersendiri ya. Di mana kalau misalnya di Bali, mereka lebih suka sosok Bali Nusa, mereka lebih suka sosok yang tegas, memahami masalah negara, merakyat, dan jujur, serta berintegritas. Tapi kalau di Jawa, mereka tuh lebih cenderung flat, mereka suka yang tegas, memahami masalah negara, terus yang merakyat gitu. Mereka nggak terlalu memikirkan yang amanah, mereka nggak terlalu memikirkan yang berwawasan luas. Sedangkan kalau di Kalimantan, paling tinggi adalah rakyat. Sosok yang bisa merakyat. Rakyat ya? Iya, Kalimantan dan Papua ini bisa dibilang konsisten selalu membicarakan tentang sosok yang merakyat, sederhana gitu. Terus juga yang adil dan bertanggung jawab. Sedangkan kalau misalnya di Sulawesi juga sama, mereka suka sosok yang merakyat juga, suka sosok yang memahami masalah negara, dan bahkan amanah itu lebih penting bagi orang Sulawesi dibanding orang Papua, Maluku Papua. Oke, boleh lanjut. Nah, kalau ini figur pemimpin daerah yang ideal gitu. Nih, Pak. Jadi di mana ini? Di Sumatera nomor 1 merakyat, Pak Esardi. Nah, jadi Bapak merasa merakyat nggak, Pak? Iya, kalau nggak salah yang presiden itu rakyat bukan yang paling tinggi gitu, tapi ketika mereka ngomongin masalah pemimpin yang ideal, untuk pemimpin daerah mereka lebih suka pemimpin daerah tuh yang dekat sama rakyatnya yang merakyat, yang mungkin ramah sama rakyatnya, dan jujur itu ternyata lebih penting untuk pemimpin daerah dibanding pemimpin negara. Oh, jujur nomor 2 ya Mbak ya? Iya, merakyat dan jujur ya. Iya, betul. Jadi nggak perlu tegas, yang penting merakyat dan jujur. Iya, betul. Untuk pemimpin daerah mereka lebih suka yang seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini sebenarnya kami mau melihat sentimen terhadap Presiden Joko Widodo. Nah, sebenarnya ini juga cukup normatif juga yang dikatakan. Pertama, mereka itu mayoritas mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu udah cukup bagus kinerjanya gitu, dan dia adalah sosok yang merakyat gitu. Tapi ada sekitar 6% dan 5% yang merasa Jokowi itu belum tegas, dan juga masih belum bagus gitu. Sedangkan yang 5% itu yang berwarna orange, itu sebenarnya mereka memberikan sentimen yang bagus, tapi ada bagian pengecualiannya gitu. Saya seperti pro sama pihak tertentu, masih belum merealisasikan janjinya kayak gitu. Masih ada. Oke, boleh lanjut. Nah, ini juga berbeda Joko Widodo di beberapa daerah. Yang pertama untuk di Maluku Papua, lagi-lagi orangnya konsisten dengan jawaban merakyat gitu. Lalu tapi kalau di Bali ternyata Jokowi itu dilihat lebih, selain kerjanya lebih bagus, tapi Jokowi juga sederhana. Nah, kalau misalnya di Kalimantan ternyata cukup bagus, dan kalau di Sumatera ternyata Jokowi dipandang punya kinerja yang lebih kurang bagus gitu dibanding daerah-daerah lainnya. Nah, ini untuk sentimen sebetulnya sentimennya mayoritas semuanya positif ya. Di atas 80% mayoritas bilang Jokowi itu udah positif. Tapi memang di Sulawesi dan Sumatera itu dan juga Jawa sebenarnya Jokowi malah punya sentimen yang agak lebih rendah gitu, lebih negatifnya cukup tinggi gitu. Di Jawa 19% Jokowi punya sentimen negatif, di Sulawesi dan Sumatera juga Jokowi punya sentimen yang lebih banyak negatifnya dibanding daerah lain. Oke. Nah, ini kita melihat bagaimana sih mereka, khususnya ini mereka yang ada beberapa yang ini akan jadi pemilu pertamanya mereka gitu ya, pemilihan serentak di 2024 gitu.
86,7% menyatakan bahwa mereka antusias gitu. Mereka ingin. jadi partisipasi politiknya tinggi ya. Partisipasi politiknya tinggi. Jadi mereka pengen ikut di pemilu berikutnya tahun 2024. Tapi ternyata masih ada 10,7% dan 2,6% itu yang masih menimbang-nimbang dan nggak mau gitu. Iya. Nah sebenarnya menurut kami 10,7% ini meskipun angkanya kecil Pak, tapi ini perlu diwaspadai gitu. Karena yang menimbang-nimbang itu sebenarnya mereka masih masih galau gitu. Dan itu kelompok galau ini. Iya dan dari riset-riset kami selama ini itu adalah kelompok yang justru rentan untuk dimasuki oleh black campaign politik gitu. Jadi mereka lebih gampang digoreng kalau bisa dibilang. Gitu sih. Oke, nah dalam studi ini sebenarnya kami masih akan ada studi lanjutan ya. Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk fokus group discussion terhadap anak-anak muda. Jadi untuk misalnya nanti mau yang tahu lagi lebih dalam, nanti kami akan provide datanya yang insya Allah akan kelar di tahun depan. Ya, oke terima kasih. Mbak Tiara, Pak Irsaldi barangkali ada pertanyaan untuk Mbak Tiara yang menarik perhatian Pak Irsaldi dari beberapa poin tadi. Monggo Pak silakan kalau mau bertanya mendalam. Terima kasih Mbak Tiara, mungkin selaku researcher melakukan riset ini kebanyakan pakai itu ya digital ya berarti ya. Kalau ini kita phone survey Pak. Jadi kita nggak ngambil data dari survei digital, tapi kita telepon langsung ke respondennya, phone survey. Ada perbedaan nggak tingkat akurasinya ketika kita by telepon sama ketemu langsung? Kalau misalnya akurasi itu mungkin kalau misalnya kita ketemu langsung ya, mungkin mereka akan lebih banyak cerita gitu, lebih banyak ngomong gitu. Tapi mungkin kalau phone survey. Maksud saya itu mana yang lebih baik, langsung atau telepon? Kalau kita mau tingkat akurasinya. Langsung. Langsung. Iya, karena kita bisa direct ya. Jadi lebih akurat kalau surveyornya ketemu langsung dengan responden ya Mbak Tiara. Ya, baik, terima kasih Mbak Tiara. Luar biasa tadi sudah menyampaikan dan kini tiba saatnya untuk tanya jawab ini. Dari mahasiswa BLC maupun IPB satu-satu gitu yang ingin menanyakan kepada narasumber, baik narasumber yang hadir secara fisik maupun hadir secara virtual. Silakan, mangga. Ada? Monggo, silakan. Dari sebelah kiri dulu. Silakan Mas. Perkenalkan diri dulu, dari mahasiswa mana, namanya siapa, ditujukan kepada siapa. Silakan, nggak apa-apa. Izin buka masker? Ya, silakan Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan Bapak dan Kakak, saya Didan Muhammad Al-Basid, akrab dipanggil Didan, asalnya dari IPB University, angkatan 2020. Mungkin angkatan yang masuknya lewat corona dulu. Iya. Dan saya dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen, program studi Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan. Saya mau mewakili teman-teman semua, izin bertanya, ada sekitar 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama khusus untuk yang hadir kepada Pak Rizaldi, terkait tapak tilas yang dilakukan selama 5 tahun menjabat, itu apa sih Kak yang paling mungkin sangat berkesan menurut Bapak? Tapak tilas yang diberikan, terutama mungkin yang paling ingin di-highlight terkait kepada kepemudaannya, pemberdayaan pemudanya. Lalu untuk selanjutnya, tadi kami mendengarkan banyak sekali pelaporan yang telah dilakukan, legasi apa yang telah dilakukan selama 5 tahun menjabat, terutama tentang bagaimana pembangunan infrastruktur yang tentunya telah banyak dilakukan oleh para kepala daerah. Dan tadi juga sempat mendengar terkait legasi itu seperti apa. Nah, legasi ini tadi disampaikan juga adalah tentang bagaimana legasi di sini telah dilakukan melalui value kepemimpinan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan peningkatan ekonomi. Nah, bagaimana sih legasi menurut Bapak yang hadir ataupun yang masih ada di Zoom, legasi seperti apa yang berkelanjutan sehingga legasi di sini yang ingin berkelanjutan ini walaupun nanti pergantian kepala daerah, regulasinya berubah, tapi legasi ini tetap bertahan gitu. Legasi seperti apa yang menurut Bapak
hal ini bisa berkelanjutan atau sustain. Mungkin itu yang ingin Terima ditanyakan. kasih Mas. Pak Sardi barangkali bisa mengelaborasi Pak, terutama soal kepemudaan sama legacy yang bisa terus menerus Pak nanti dilanjut. Ada suatu kebijakan yang kita buat di Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, legacy di kepemudaan ini, justru kita mulai mendorong para pemuda-pemudi kita ini dari sejak dini untuk dapat mengembangkan dirinya, lebih mengetahui tentang entrepreneurship, jadi kewirausahaan. Nah, kami membuat kebijakan bahwa di Bangka Belitung itu seluruh SMA dan SMK harus membuat BLUD. BLUD ini Badan Layanan Umum Daerah. Yang mana maksud daripada BLUD ini adalah untuk mempermudahkan manajemen pengelolaan unit pelaksanaan pendidikan, sekaligus membiasakan mereka untuk berupaya berusaha. Yang nantinya adalah ini juga membiasakan para pelajar kita itu untuk berwirausaha. Sehingga ketika ada praktek, misalnya praktek SMK perikanan, dia harus ada praktek menangkap ikan. Menangkap ikan biasanya kan nanti sekolah mengajukan setahun sebelumnya anggaran untuk praktek nangkap ikan. Kalau misalnya kita tetap pakai sistem yang lama seperti itu, sekolah tidak bisa mengajukan, tidak bisa fleksibel maksud saya. Tetapi kalau misalnya kita menyerahkan kepada sekolah secara langsung melalui BLUD itu, ada perintah seperti ini Pak. Silakan tangkap ikan sampai dapat, dan jangan pulang kalau belum dapat. Karena kalau dia pulang belum dapat, tidak bisa praktek lagi selanjutnya, nggak ada duit. Nah, kalau misalnya pulang dapat ikan, ikannya dijual, ikannya dikelola dan dipertanggungjawabkan. Seperti itu Pak. Jadi kita dorong terus entrepreneurship daripada para pemuda kita ini. Nah, kalau kita sudah mulai mendorong entrepreneurship kepemudaan kita, saya yakin dan percaya untuk selanjutnya pemuda-pemuda kita ini tidak manja. Kalau pemuda-pemuda kita udah manja, mohon maaf ini saya sampaikan bahwa nanti 2 atau 3 tahun, 5 tahun ke depan itu, saya pastikan pasti ada job yang tidak ada lagi, dan pasti akan timbul job-job yang baru yang tidak lagi eksis, dan akan ada eksis. Mohon maaf nih saya sampaikan, misalnya akan berkurang kebutuhan mahasiswa yang ngambil jurusan hukum misalnya, kan udah banyak. Justru hukum itu terlalu banyak ngomong, ujung-ujungnya masalah hukum terus, berdebat aja kerjanya, usaha nggak ada, ya. Terus manajemen akan banyak terkuras. Tapi nanti ke depan digital, teknik dan lain sebagainya itu akan sangat akan sangat dibutuhkan. Saya baru saja kontrak Pak sama Taiwan. Mereka akan mengembangkan budidaya ikan kerapu. Saya tanya Pak, berapa hektar? Cukup 1 hektar saja. Terus berapa tenaga kerjanya? 5 orang. Dan dia butuh orang yang pandai komputer, termasuk riset dan teknologi. Nah, itu perumpamaannya Pak kira-kira. Pak tadi Pak, legasi yang untuk supaya ini terus menerus, siapapun gubernurnya akan terus melanjutkan ini. Salah satu legasi yang saya buat, salah satunya adalah saya pernah melakukan ini Pak, relaksasi pertambangan Pak. Karena kami menganggap apa yang terjadi kebijakan pertambangan yang sekarang yang dilakukan dulu-dulunya itu tidak pro kepada masyarakat dan terlalu menguntungkan pihak swasta, terus merusak lingkungan. Waktu itu pernah di-ban kita melalui aturan pemerintah pusat sehingga ekspor jadi terbatas. Kami menyampaikan itu ke Pak Presiden, berdiskusi dengan Dirjen SDM termasuk Pak Ridwan ini Pak,
Jadi alhamdulillah relaksasi dilakukan. Dari itu aturan-aturannya terus berkembang. Dan sekarang Pak, pertumbuhan ekonomi itu salah satunya adalah karena relaksasi tersebut. Di samping kegiatan-kegiatan ataupun kebijakan-kebijakan lainnya di sektor pertanian dan perkebunan. Nah, itu Pak. Cukup memuaskan, Mas? Cukup, Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Saldi dan penanya. Dan selanjutnya barangkali dari sisi sini ada yang mewakili, silahkan dari BSI. Mbaknya, ya. Silahkan, Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rani dari BSI. Di sini saya mau bertanya kepada Bapak Sony dan calon-calon pejabat sementara ya. Bagaimana PJ Kepala Daerah bisa menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat sedangkan masa jabatannya yang singkat? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Bapak bisa tahu jika legali yang Bapak buat itu dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak? Sekian, terima kasih. Ya Pak, gimana ini Pak? Wajah tugasnya kan pendek ini, pasti mengaspirasi, menampung aspirasi masyarakat gimana? Monggo Pak. Namanya siapa tadi? Rani Pak. Rani, baik, Adik Rani. Jadi karena jangka pendek, tentu yang dilakukan nggak seperti Pak Gubernur Bangka Belitung, Pak Rizaldi, tentu beda, nggak sampai ke infrastruktur. Bagaimana cara menampung aspirasi? Jangan lupa pertama kita punya DPRD. Itu wakil rakyat, disitulah pusat aspirasi dari bawah. Karena itulah sebagai pejabat gubernur harus membangun komunikasi, konsultasi, dan koordinasi yang baik dengan DPRD setempat. Yang selama ini beku kalau di DKI, itu bisa kemudian kita cairkan, kita bangun komunikasi. Dari situlah kita tahu aspirasi, yang pertama. Yang kedua, sebagai pengalaman saya, bagaimana aspirasi dibangun. Setiap hari jam 7 sampai 9, sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta, saya membuka open house, dialog langsung kepada rakyat. Jadi kira-kira gitu. Jadi itu 2 jam, Pak, jam 7 pagi sampai jam 9. Dari sini kita mengetahui apa yang kurang, apa yang dibutuhkan oleh mereka. Itu cara menampung aspirasi. Yang ketiga, dibuka dalam sebuah website di DKI Jakarta, ada pola interaksi, bagi yang tidak bisa datang bisa komunikasi lewat kemudian sosial media, ya, lewat website kita. Itu cara yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua, pertanyaan mengenai apa ya? Yang kedua tadi. Yang kedua, bagaimana Bapak bisa tahu jika legasi yang Bapak buat itu dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak? Oh, nah ya caranya gampang. Yang pertama, semua legacy itu menjadi sangat penting, bersejarah, berkesinambungan kalau ada legitimasi. Karena syarat di sebuah legasi itu adalah prestasi, ada pengakuan, yang kemudian memori histori. Untuk semuanya ini supaya berkesinambungan, tidak dibatalkan atau di-grounded oleh gubernur sebelumnya, setelahnya, maka itu harus di legacy. Contoh konkret di DKI Jakarta aja, karena kita ada ke DKI. Ketika kita mendorong kemudian budaya Betawi maju dan berkembang, yang selama ini agak terpinggirkan, kita bikin setelah perda dan kita pergub, saya teken 5 keputusan gubernur mengenai pelestarian budaya Betawi dalam konteks pemerintahan di Betawi. Sampai sekarang eksis dan juga simbolik-simbolik di Jakarta itu selalu ada pasangan ondel-ondel, ada ondel-ondel gambar itu, kemudian ikon-ikon 6, itu zaman saya. Jadi legacy ini akan berlanjut walaupun sekarang diganti oleh Pak Anies Baswedan, itu tetap berjalan. Sampai sekarang legacy, oleh saya kira itu jadi legitimasi dalam bentuk regulasi itu menjadi penting di samping pengakuan langsung manfaat buat masyarakat yang dirasakan. Saya kira begitu. Adik, terima kasih. Baik, terima kasih telah bertanya, dan Pak Sony kita beri tepuk tangan. Dan panitia kita belum bisa terhubung dengan Pak Rusli Habibi maupun dengan Pak Muhammad Laktoni ya. Tidak bisa ya. Ya, jadi Wakil Gubernur Papua Barat Bapak Muhammad Lakotani masih sudah bisa kita terhubung. Baik, Assalamualaikum Pak Muhammad Lakotani, Wakil Gubernur Papua Barat. Sudah tersambungkah dengan kita? Halo?
Ya, selamat sore. Selamat sore, Alhamdulillah Pak Wagub sudah bergabung dengan kita Pak Wagub. Pak Wagub, apa yang bisa disampaikan kepada kita semua Pak Wagub mengenai kinerja Bapak dan Pak Gubernur Mandacan selama 5 tahun untuk Papua Barat? Silahkan Pak Kotani untuk menceritakan apa yang sudah Bapak lakukan selama 5 tahun belakangan ini. Ya, terima kasih Mas. Ini sebelumnya maaf. Ya, makin dengar? Oh. Lanjut Pak. Iya, iya. Selamat sore semua. Bisa dengar ya? Baik. Terima kasih. Iya, ini mohon maaf karena saya sementara lagi transit di Makassar, persiapan untuk menuju ke Jakarta karena besok pagi mungkin ada acara di Jakarta. Undangannya juga baru mendadak, baru diterima tadi pagi. Nah, saat ini kami sedang transit di Makassar. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti dalam pembicaraan kemudian ternyata kami boarding, saya harus pamit gitu. Gak apa-apa Mas ya? Lanjut. Baik. Iya, terima kasih. Jadi saya atau Pak Gubernur dengan saya itu kami akan mengakhiri masa jabatan ya kurang lebih sama dengan Pak Gubernur Bangka Belitung pada besok hari tanggal 12 Mei. Dan oleh karena itu kami sedang dalam persiapan untuk perjalanan ke Jakarta mengikuti proses pelantikan pejabat caretaker yang akan melaksanakan tugas-tugas selama masa vakum hingga nanti pemilu serentak atau pemilu kada serentak 2024. Adapun dalam 5 tahun ini kita bersyukur sampai bisa kami selesaikan hingga insya Allah besok hari dalam keadaan baik, aman. Dan yang pertama tentu Papua Barat selama 5 tahun ini relatif kondusif dan itu menjadi salah satu persyarat untuk pelaksanaan pembangunan juga pelayanan pemerintahan di daerah. Yang kedua tentu kegiatan-kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan real di lapangan. Antara lain data BPS menunjukkan bahwa angka pengangguran terbuka di Papua Barat, apalagi setelah kasus pandemi COVID-19 yang meningkat drastis itu, kemudian bagaimana solusinya, itu yang kemudian antara lain misalnya Pak Gubernur dalam rangka menyiapkan generasi muda yang terampil dan siap masuk ke lapangan kerja, sedang dalam proses membangun balai latihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan di daerah. Di Papua Barat kebetulan kita ada salah satu investor besar di bidang migas, yakni LNG Tangguh, yang menyerap tenaga kerja cukup banyak. Nah, bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang siap direkrut di lapangan pekerjaan di LNG Tangguh itu disiapkan di balai latihan kerja yang kemudian kita bekerja sama dengan Petrotekno di Ciloto, Bogor. Nah, yang berikut dalam rangka menekan angka pengangguran terbuka yang cukup tinggi itu bersama-sama dengan TNI, Pak Kapolda, Pak Panglima TNI, itu kami menggagas ada penerimaan bintara. Nah, kalau di polisi, untuk kepolisian bintara noken, di TNI kita ada bintara afirmasi, bintara noken namanya, kemudian untuk TNI bintara otsus, itu jumlahnya ada ribuan, ada sekitar 1.500-an untuk kepolisian dan juga TNI ada 1.200-an. Nah, itu kami lakukan. Demikian juga program-program pemberdayaan dalam bentuk skim kredit yang coba diberikan dalam rangka mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, terutama oleh masyarakat lokal atau masyarakat asli Papua. Yang tentu dalam pelaksanaannya itu kami minta juga atau bekerja sama dengan Bank Indonesia dan kemudian juga dari pihak perbankan lainnya.
Nah, ini sejumlah kegiatan upaya-upaya real yang kita lakukan. Jika infrastruktur itu sudah tentu itu menjadi tugas pemerintah, yang kemudian salah satu target kami adalah bahwa dalam periode ini konektivitas antara seluruh kabupaten kota di Papua Barat itu bisa kita hubungkan. Memang yang belum itu ada 2 kabupaten, Pakpak dan kemudian Kaimana. Oleh karena ada pembangunan infrastruktur jembatan yang cukup besar yang menelan biaya, dan itu selama ini kita ajukan untuk dibiayai dari APBN. Namun oleh karena pandemi COVID-19, refocusing alokasi, sehingga kemudian kegiatan itu juga belum dapat kita laksanakan. Tetapi mudah-mudahan dengan situasi yang semakin membaik ini dalam tahun mendatang ini bisa, atau tahun ini pekerjaan awalnya sudah dapat dilakukan. Ini yang kami kerjakan dalam 5 tahun ini, dan mohon maaf kalau saat ini masa tunggu kami ini nanti mungkin cukup panjang. Ini berbeda dengan kalau lihat paparan dari Pak mantan Dirjen Oda, Pak Sony tadi, beliau punya pengalaman yang luar biasa panjang. Namun caretaker untuk tahun ini sampai dengan 2024 itu ada kurang lebih 2,6 bulan untuk sampai dengan pembentukan, sampai dengan pelantikan bisa sampai 2 tahun 9 bulan gitu. Ini masa waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu tentu kita harapkan caretaker yang benar-benar bisa menjaga konsistensi atau kesinambungan dari program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan, yang sudah diletakkan, lalu kemudian pada saat nanti diserahkan lagi kepada pejabat yang dipilih, itu tidak ada stagnasi yang terlalu jauh, sehingga kemudian keberlanjutan pembangunan itu bisa terus kita jaga. Barangkali itu sepintas, Mas. Terima kasih Pak Wagub Papua Barat yang sekarang lagi menuju Jakarta untuk menghadiri pelantikan pejabat Gubernur Papua Barat besok. Dan kita berharap apa yang diharapkan oleh Pak Wagub bisa didengarkan oleh pemerintah pusat dan penjabatnya bisa meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Pak Mandacan dan Pak Wagub selama 5 tahun belakangan ini. Pak, selamat jalan, selamat sampai di tujuan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan kita sudah pada penghujung acara kita, Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di sini maupun di virtual, ruang virtual. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan pantun penutup sebelum menyerahkan kembali kepada MC kita untuk mengakhiri acara ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Sony, Pak Irsaldi, ya kan, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di Pak Gubernur Sulawesi Barat, Pak Wagub Papua Barat, dan Pak Gubernur Gorontalo. Ambil mangga pakai galah, suguhkan mangga bersama buah salak. Maafkan saya bila ada yang salah, bagaikan gading saya juga bisa retak. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, menyampaikan ucapan luar biasa terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Berjumpa lagi di Tribun series berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dan kepada Bapak Ibu sekalian, boleh kembali kepada tempat duduk, kita akan tutup acara ini. Terima kasih banyak Pak. Tepuk tangan buat Pak Sony, Pak Irsaldi, dan Ibu kita Mbak Tiara. Terima kasih. Banten adalah satu di antara 6 provinsi di Pulau Jawa. Berada di ujung barat, Banten menjadi provinsi yang strategis karena menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. 3 wilayah di Banten menjadi penyangga perekonomian ibu kota DKI Jakarta, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sejak melepaskan diri dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000, Banten ingin menjadi wilayah yang mandiri. Apalagi beragam potensi alamnya yang luar biasa seperti destinasi wisata dan perkebunan. Selain itu, Banten juga memiliki beragam kesenian budaya seperti pencak silat dan debus.
Hal ini disadari betul pada masa kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim dan wakilnya Andika Hazrumi. Sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 12 Mei 2017, keduanya langsung tancap gas. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas selain pengembangan layanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Target pembangunan Provinsi Banten di bawah Wahidin Halim dan Andika adalah jalan mantap hingga akhir masa jabatannya. Pada akhir tahun 2020 pemerintahannya, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumi nyaris merampungkan targetnya. Pada akhir tahun 2021, kondisi infrastruktur jalan kewenangan pemerintahan Provinsi Banten ditargetkan 100% baik alias mantap. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus bergerak untuk meneguhkan pencapaian pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang maju, unggul, dan sejahtera, sebagaimana visi misi RPJMD 2017-2022. 10 tahun kepemimpinan Gubernur Gorontalo Rusli Habibi dan Wakil Gubernur Idris Rahim, kinerja pembangunan daerah menunjukkan perkembangan yang nyata. Kemiskinan di tahun 2012 sebesar 17,22% dan tahun 2021 sebesar 15,68%. Mengalami sedikit kenaikan sebagai dampak pandemi COVID-19, di mana tahun 2019 kemiskinan Gorontalo berhasil turun mencapai 15,31%. Sektor infrastruktur menjadi yang paling terasa di periode pemerintahan Rusli Idris. Salah satunya dengan mendorong pembangunan beragam pembangkit listrik, mulai dari PLTU Anggrek hingga PLTU Paguat. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan juga terasa selama 10 tahun terakhir. Data tahun 2021 menyebut total panjang jembatan yang dikerjakan pemerintah Provinsi Gorontalo selama 10 tahun terakhir sebesar 265 meter yang tersebar di 7 lokasi. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah melakukan pembenahan dari sisi tata kelola pemerintahan dalam kerangka reformasi birokrasi. Hal itu ditunjukkan dengan berbagai penghargaan pembangunan yang telah diraih di tahun 2021. Di antara opini atas laporan keuangan dengan predikat wajar. Terbesarnya kepada seluruh narasumber kita yang luar biasa. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya talk show tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Namun sebelumnya, ada penyerahan kenang-kenangan berupa karikatur dari Tribun Network. Untuk itu,
kami mengundang News Director Tribun Network Bapak Feby Mahendra Putra untuk naik ke atas panggung. Lalu kemudian General Manager Konten Tribun Network Bapak Yulis Setiawan untuk naik ke atas panggung, dan News Vice Director Tribun Network sekaligus pemimpin redaksi Warta Kota Bapak Domu Ambarita untuk naik ke atas panggung. Baik. Penyerahan kenang-kenangan berupa karikatur oleh News Director Tribun Network Bapak Feby Mahendra Putra kepada Gubernur Bangka Belitung. Kami persilakan Bapak Erzaldi Rosman. Baik, beri tepuk tangan yang meriah. Baik, selanjutnya penyerahan dari News Vice Director Tribun Network sekaligus pemimpin redaksi Warta Kota Bapak Domo Ambarita kepada Bapak Sony Sumarsono yang merupakan Dirjen Otda Kemendagri 2015-2019, juga mantan pejabat pelaksana Gubernur DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Baik, terima kasih. Selanjutnya penyerahan dari General Manager Konten Tribun Network Bapak Yulis Sulistiawan kepada Researcher KG Media Ibu Tiara Wahyuni Tias. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Baik, untuk karikatur ini merupakan simbol yang mewakili dari Researcher and Analytics Manager KG Media Bapak Bagas Adi. Baik, boleh dibuka dulu untuk difoto? Baik, baik, lanjut. Baik, sebelumnya mungkin boleh dibuka untuk karikaturnya yang baik. Oh, baik. Baik. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Terima kasih narasumber kami yang luar biasa. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik. Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Luar biasa narasumber kita. Dengan begitu berakhir sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Saya Giok Mengwan selaku MC mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.